Pemuda miskin diusir dari desa hingga hidup sendirian di tengah hutan. Hidupnya berubah drastis setelah ditawari pekerjaan oleh pengusaha tambang yang berterima kasih telah menjaga wilayahnya. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Kabut pagi masih menyelimuti dusun Sumberjeru, menempel di daun kelapa dan atap-atap genting yang berderet. Tapi pagi itu, dingin yang menusuk bukan berasal dari embun. Ia berasal dari kerumunan warga yang berkumpul di halaman gubuk kayu paling ujung desa, dengan wajah-wajah masam yang dibakar oleh api unggun kemarahan. Di tengah lingkaran itu, berdiri Hassa. Tubuhnya yang kurus, sekilas terlihat rapuh, namun tegaknya menunjukkan keteguhan. Matanya, berwarna coklat tua seperti tanah liat basah, menatap satu persatu wajah yang dulu pernah ia panggil, Pak D, Buk D, atau Mas. Kini, semua tatapan itu penuh dengan bara kebencian dan ketakutan yang berubah menjadi amuk. Sudah 2 musim panen kita gagal, teriak Suroto, tetangga sebelah gubuk Hassa, sambil menunjuk ladang jagung yang mengering di kejauhan. Sapi-sapi mati mendadak. Semua ini mulai terjadi sejak orang tuamu terbawa angin malam itu. Hassa. Angin malam. Itulah sebutan warga untuk wabah penyakit misterius yang merenggut puluhan nyawa 7 tahun silam, termasuk kedua orang tua Hassa. Sejak itu, nasib anak yatim itu berbalik. Ia yang dulu dibantu dengan sepiring nasi, kini dipandang sebagai pembawa sisa-sisa petaka. Bisik-bisik jadi-jadian, guna-guna, dan kutukan turun-temurun, menggumpal menjadi kebenaran mutlak di telinga warga yang dilanda keputusasaan. Pak Lurah, lelaki berperut buncit dan bermata sipit itu, maju ke depan. Di tangannya, terkapit sebuah kapak bermata besi berkarat. Suaranya berat, penuh dengan kepura-puraan kesedihan yang tak sampai ke matanya. Kami sudah bermusyawarah, Hassa. Dengan sangat berat hati, demi keselamatan dan kemakmuran dusun Sumberjeru bersama, kau harus pergi. Ia berhenti, memastikan kata-katanya dicerna oleh semua yang hadir. Darah orang tuamu yang terkena tulah mungkin masih melekat padamu. Selama kau masih di sini, kemalangan tidak akan berhenti mendatangi kita. Hassa ingin berteriak, ingin membantah bahwa kegagalan panen itu karena perubahan cuaca yang tak menentu, bahwa kematian ternak mungkin karena penyakit yang dibawa burung liar. Ingin mengingatkan mereka bagaimana dia, bocah yatim piatu berusia 15 tahun kala itu, diusir dari satu rumah ke rumah lain, hanya diizinkan tinggal di gubuk tua milik almarhum kakeknya yang di pinggir hutan karena takut kutukannya menular. Ingin menceritakan betapa setiap hari ia bekerja membanting tulang sebagai kuli serabutan, memanen di ladang orang, memikul barang ke pasar, hanya untuk bisa bertahan hidup dan tak menjadi beban. Tapi semua kata itu membeku di kerongkongannya. Dia melihat api di mata mereka. Kebenaran tak lagi penting. Mereka butuh kambing hitam, dan dialah yang paling mudah untuk dikorbankan. Ambil barang-barangmu. Yang penting saja, gerus Pak Lurah, suaranya tak lagi bisa dinegosiasikan. Seorang pemuda, dulu pernah sekelas dengannya di sekolah darurat, maju dan dengan kasar mendorong bahu Hassa. Cepat, jangan buang-buang waktu kami. Hassa terhuyung, lalu masuk ke dalam gubuknya. Ruangan itu kecil, gelap, dan berbau tanah lembab. Satu-satunya jendela adalah celah di dinding kayu. Matanya menyapu ruangan. Tikar usang, tungku tanah liat yang dingin, dan sebuah peti kayu kecil yang menjadi penyimpanan segalanya. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan kain lep yang sudah robek-robek. Di dalamnya, ia melipat 2 potong baju tambalannya, celana panjang yang sudah pudar, dan satu-satunya harta yang tak ternilai, foto hitam putih yang sudah lusuh dan melengkung. Foto itu menunjukkan seorang lelaki dan perempuan muda dengan senyum canggung, memeluk bocah kecil di antara mereka. Itulah satu-satunya bukti bahwa ia pernah memiliki keluarga. Dari sudut, ia mengambil pisau kecil pemberangan almarhum ayahnya. Pisau serbaguna untuk bertahan hidup di hutan. Ia selipkan di pinggang. Saat ia keluar, Pak Lurah sudah berdiri di depan pintu gubuk yang reot. Dengan gerakan teatrikal yang ditujukan untuk penontonnya, ia mengangkat kapak itu tinggi-tinggi. Ha! Suara kayu pecah menggema di udara senyap. Mata kapak itu menancap dalam di kayu pintu, tepat di tengah, seolah memberi cap pengusiran yang permanen. Suara itu seperti pukulan terakhir bagi Hassa.
Ia merasakan sesuatu di dalam dadanya pecah. Bukan lagi kesedihan, tetapi penerimaan yang pahit. Ini bukan lagi rumahnya. Pergilah, Hassa. Jangan pernah kembali, teriak seorang wanita, menyembunyikan wajahnya di balik selendang. Jauh-jauh. Bawa sialmu ke hutan biar dimakan setan, tambah suara lain. Hassa tidak menoleh. Ia mengencangkan ikatan kain yang berisi barang bawaannya di punggung. Dengan langkah perlahan tapi pasti, ia mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang membelok meninggalkan dusun, menuju ke arah bukit dan hutan lebat yang selama ini hanya menjadi siluet gelap dan menakutkan di cerita pengantar tidur warga desa. Ratusan pasang mata mengawasi kepergiannya, membakar punggungnya dengan tatapan yang penuh lega, kebencian, dan sedikit, sangat sedikit, rasa bersalah yang dengan cepat mereka pendam dalam-dalam. Kabut pagi seakan menyambutnya, melahap sosoknya yang semakin kecil. Bunyi ayam berkokok dan gonggongan anjing dari dusun perlahan memudar, digantikan oleh desir angin yang semakin kencang dan kicauan burung-burung asing. Di depan, hutan membentang seperti rahang raksasa yang gelap. Di belakang, desanya menutup pintu selamanya. Hassa menghela napas dalam. Rasa sakit, penghinaan, dan ketakutan perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Tekad. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di dalam hutan rimba itu. Tapi satu hal yang ia pastikan, apapun yang ada di sana, pasti lebih manusiawi daripada apa yang baru saja ia tinggalkan. Dengan mengusap foto di balik bajunya, ia melangkah lebih dalam, menyatu dengan bayang-bayang pepohonan pertama, dan meninggalkan hidup lamanya menjadi hantu dalam kenangan orang-orang yang mengusirnya. Hutan tidak langsung menerimanya dengan tangan terbuka. Ia adalah raksasa yang dingin, acuh, dan penuh dengan ujian mati. Langkah pertama yang menyambut Hassa adalah kegelapan. Begitu melewati barisan pohon-pohon besar pertama, cahaya matahari yang tadi menusuk kabut langsung tereduksi menjadi remang-remang kehijauan. Suhu turun drastis. Udara menjadi lembab dan berat, berbau tanah busuk dan dedaunan membusuk. Suara desau angin di dedaunan tinggi terdengar seperti bisikan-bisikan asing, menakutkan. Hassa berjalan tanpa tujuan pasti, hanya menjauhi desa. Kakinya terperosok ke dalam lumpur yang disembunyikan oleh lapisan daun kering. Tubuhnya tergores duri rotan yang menjulur seperti tangan tak kasat mata. Setiap suara gemerisik membuat jantungnya berdebar kencang. Ular? Babi hutan? Atau mungkin harimau? Cerita-cerita seram tentang penunggu hutan yang dilestarikan warga desa kini berkelebat di pikirannya, tidak lagi sebagai dongengan, tapi sebagai ancaman yang sangat nyata. Kepanikan mulai merayap. Apa yang kulakukan? Pikiran itu menghantamnya. Dia hanya membawa sebungkus kecil pakaian, sebilah pisau, dan sebuah foto. Tidak ada api, tidak ada selimut, tidak ada persediaan air. Kesombongan dan luka hati yang membuatnya tegar meninggalkan desa mulai meleleh, digantikan oleh realitas mengerikan. Ia bisa mati di sini. Mati kelaparan, kedinginan, atau dimangsa binatang, dan mayatnya mungkin tidak akan pernah ditemukan. Hari pertama itu adalah pelajaran keras. Rasa haus menyiksanya sebelum rasa lapar. Ia menemukan genangan air keruh, tetapi ingat ajaran ayahnya. Air yang diam, di tempat terbuka, bisa jadi kubangan atau berisi penyakit. Dengan lidah yang sudah seperti kertas, ia terus berjalan, mencari suara gemericik. Akhirnya, di sebuah celah batu, ia menemukan mata air kecil yang jernih merembes. Ia menjilat-jilat air itu langsung dari batu. Rasanya seperti nektar kehidupan. Lapar datang kemudian. Perutnya keroncongan. Ia melihat buah-buahan berwarna cerah tergantung, tetapi ingatan akan racun membuatnya menghindar. Ia ingat pelajaran mendasar, cari makan dari apa yang dimakan hewan. Di sebuah pohon tinggi, ia melihat kera-kera sedang memakan buah kecil berwarna hijau kusam. Dengan susah payah memanjat, tangannya yang tidak terlatih lecet-lecet, ia berhasil mengambil beberapa. Rasanya masam dan sepat, tetapi aman. Itu makanan pertamanya dalam 24 jam terakhir. Malam adalah musuh terbesarnya. Dingin menusuk tulang merayap begitu matahari hilang. Suara hutan berubah total. Dengungan serangga malam menjadi latar yang konstan, diselingi oleh teriakan aneh burung malam, dan suara decitan yang tak dikenal. Hassa menggigil tak terkendali. Ia mencari rongga di bawah akar pohon besar, memasukkan tubuhnya yang kurus ke dalam,
dan menutupi diri dengan gundukan daun kering. Itu tidak banyak membantu. Ia terjaga sepanjang malam, mata terbuka lebar menatap kegelapan pekat, sambil memegang erat-erat pisau pemberangan ayahnya. Setiap suara mendekat membuatnya menahan napas. Ketakutan itu begitu fisik, membuat otot-ototnya kaku dan giginya gemeretak. Fajar pada hari kedua menyambutnya dengan tubuh yang pegal dan jiwa yang nyaris patah. Kabut pagi menyelimuti hutan, menambah kesan suram. Tapi di tengah keputusasaan itu, naluri bertahannya bangkit. Ia tidak boleh mati di sini. Tidak seperti ini. Pertama, tempat tinggal. Bisiknya pada diri sendiri. Suaranya serak dan asing di telinganya sendiri. Ia mengingat-ingat perjalanan singkatnya dengan ayahnya dulu, saat masih diizinkan masuk hutan untuk mencari kayu. Ayahnya pernah menunjukkan sebuah tempat. Sebuah tebing rendah dengan formasi batu yang menjorok, seperti atap alami, di dekat aliran sungai kecil. Dengan susah payah mengingat arah, Hassa berjalan menyusuri aliran air. Setelah berjam-jam tersesat dan berputar-putar, ia menemukannya. Gua itu sebenarnya lebih seperti ceruk batu yang dalamnya sekitar 2 meter, terlindung dari hujan dan angin langsung. Dasarnya berpasir dan kering. Sebuah kemenangan kecil. Kedua, api. Tanpa korek, ia mengandalkan cara primitif yang pernah diceritakan ayahnya, gesekan kayu. Ia mencari kayu kering yang tepat dan dengan tangan yang sudah lecet, ia menggesek-gesekkan batang kayu kecil ke alur di kayu yang lebih besar. 1 jam berlalu tanpa hasil, hanya asap tipis yang langsung hilang. Tangannya berdarah. Air mata frustrasi menetes. Tapi ia tidak berhenti. Dengan tekad membara, ia terus mencoba. Lengan pegal, punggung basah keringat. Dan akhirnya, setelah usaha yang terasa seperti keabadian, secercah api merah muncul, menyala, dan memakan dedaunan kering yang ia siapkan. Ia meniupnya dengan hati-hati, penuh harap. Nyala kecil itu membesar, menghangatkan wajahnya yang kotor dan penuh luka. Pada saat api unggun kecil itu stabil berkobar, Hassa menangis. Bukan tangisan sedih, tetapi tangisan kelegaan yang dalam. Asap itu adalah tanda kehidupannya. Pernyataan pada hutan bahwa ia ada, dan ia berniat bertahan. Kehangatan api itu adalah pelukan pertama yang ia terima sejak pengusiran. Dari sana, hidupnya perlahan menemui ritme. Dengan pisaunya, ia meruncingkan tongkat untuk membuat jerat sederhana di dekat jalur hewan kecil. Ia belajar kesabaran. Ia mengamati burung-burung untuk menemukan sarang dan telur. Ia memancing di sungai kecil dengan kail dan tali improvisasi dari serat kulit kayu, dengan umpan cacing. Ia mengumpulkan dedaunan tertentu untuk dijadikan alas tidur yang lebih hangat. Hutan mulai memperlihatkan wajah yang berbeda. Ia bukan lagi monster gelap yang ingin memusnahkannya. Ia adalah guru yang keras tapi adil. Pepohonan memberinya tempat berlindung. Sungai memberinya minum dan makan. Api memberinya kehangatan dan perlindungan psikologis. Kesepian itu masih ada, menggigit di malam-malam sunyi. Tapi ia mulai terbiasa dengan bisikan angin dan nyanyian jangkrik sebagai pengganti obrolan manusia. Di malam-malam terjaga di depan api, sambil memandang foto orang tuanya yang diterangi cahaya oranye, Hassa berbisik, "Ayah, Ibu, aku masih hidup. Aku akan bertahan." Ucapan itu bukan lagi sekadar harapan, tapi sebuah sumpah. Dia telah melewati ambang kematian di hari-hari pertama. Sekarang, ia mulai belajar untuk benar-benar hidup. Gua batu kecil itu perlahan berubah dari sekadar tempat berlindung menjadi sebuah pondok. Sebuah rumah pertama dalam hidupnya yang benar-benar ia bangun sendiri, dengan tetesan keringat, darah, dan tekad yang tak terpatahkan. Di sanalah, seorang pemuda terbuang mulai menyulam kembali benang-benang kehidupannya yang putus. Benang demi benang, di tengah katedral hijau yang diam-diam mulai memeluknya. Waktu di hutan bergerak dalam siklus cahaya dan gelap, kenyang dan lapar. Setelah 2 bulan, ritme hidup Hassa mulai menemukan iramanya yang sendiri. Gua batu itu telah berubah menjadi semacam rumah. Ia telah menambahkan dinding anyaman dari ranting dan daun palem, untuk menahan angin malam yang bertiup dari arah sungai. Sebuah rak kecil dari kayu berdiri di sudut, menyimpan peralatan primitifnya, mangkuk kayu utuh, beberapa batu tajam untuk menguliti, dan simpanan ubi hutan yang ia keringkan. Api unggun kecil di mulut gua menjadi jantung kehangatan dan keamanannya, dinyalakan terus-menerus dengan kayu bakar cadangan.
Namun, kedamaian itu rapuh. Dan ia pecah suatu pagi, bukan oleh auman harimau atau desis ular, tetapi oleh keheningan yang salah. Hassa sedang mengisi wadah air dari mata air kecil di balik tebing, tempat ia biasanya mandi dan mengambil air minum. Saat membungkuk, matanya tertumbuk pada sesuatu yang asing di lumpur basah di tepian. Jejak kaki. Bukan jejak kaki hewan dengan cakar atau kuku. Ini jejak manusia. Jejak sepatu boot dengan pola tapak yang kasar dan dalam, mengindikasikan pemakainya bertubuh besar dan membawa beban. Jejak itu mengarah ke dalam hutan, menghilang ke balik semak belukar rapat. Darah Hassa berdesir dingin. Selama ini, hutan ini adalah kerajaannya yang sunyi. Kehadiran manusia lain bukanlah kabar gembira, ia adalah ancaman. Pikiran pertama yang melintas adalah penjaga hutan atau petugas, tapi logika dengan cepat menolaknya. Tak ada jalur resmi ke wilayah ini. Tak ada penanda atau patroli. Dengan hati-hati, seperti kijang yang mencium bau pemburu, Hassa mengikuti jejak itu. Jejak itu membawanya jauh dari wilayah rumahnya, menyusuri lembah sempit yang jarang ia jamah. Disinilah ia menemukan bukti kedua. Potongan batang pohon meranti muda. Potongannya tidak rapi, bukan hasil tebangan kapak yang terampil, tapi seperti ditebang terburu-buru dengan parang tumpul. Getahnya masih segar. Ini dilakukan baru-baru ini, mungkin semalam atau pagi tadi. Di sekitarnya, tanah bekas injakan kotor dan rusak, daun-daun patah berantakan. Hassa membeku, nalurinya berteriak bahaya. Ini bukan pekerjaan seorang pemburu tradisional yang mengambil secukupnya dengan penuh hormat. Ini vandalisme, penjarahan. Sepanjang sisa hari itu, Hassa berubah menjadi bayangan. Ia meninggalkan urusan mencari makan dan memperkuat pondoknya. Sebaliknya, ia mulai melakukan patroli diam-diam di perimeter wilayah yang ia anggap aman. Ia memanjat pohon-pohon tinggi untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas. Dari ketinggian, di kejauhan arah barat laut, ia melihat sekelompok burung gagak berputar-putar dan hinggap di suatu area, sebuah tanda biasa adanya bangkai atau gangguan besar di tanah. Kecemasan itu menggerogotinya. Ketakutan akan manusia, dengan kekejaman dan keserakahan mereka, ternyata jauh lebih mengerikan daripada ketakutan akan binatang buas. Binatang buas menyerang untuk makan atau mempertahankan diri. Manusia? Mereka bisa menghancurkan demi kesenangan, demi kekuasaan, atau demi sesuatu yang bahkan tidak Hassa pahami. Malam itu, di depan api unggun, ia tidak bisa tidur. Pisaunya ia asah hingga tajam sekali, meski hati kecilnya tahu itu tidak akan berguna melawan sepatu boot dan parang. Ia memindahkan beberapa jerat hewannya ke jalur pendekatan menuju gua batu, bukan untuk menangkap mangsa, tapi sebagai alarm sederhana. Jika ada yang menyentuh tali jerat, bunyi gemerincing kaleng bekas yang ia gantungkan akan berbunyi. Beberapa hari berlalu tanpa insiden. Hassa mulai berpikir mungkin para penyusup itu hanya lewat. Mungkin mereka tersesat. Mungkin ia terlalu paranoid. Kemudian, pada hari ke-7, ia menemukan sampah. Bukan sampah organik, tapi sampah buatan manusia modern. Bungkus mie instan berwarna cerah yang tersangkut di duri semak, botol plastik air mineral kosong yang tergeletak di tepi sungai kecil, dan yang paling mengerikan, sebuah puntung rokok dengan filter berwarna oranye. Barang-barang itu seperti benda asing dari planet lain, tergeletak begitu saja di permadani hijau hutannya. Mereka adalah bukti nyata yang tak terbantahkan. Ada orang di sini. Dan mereka tidak peduli. Rasa memiliki Hassa terhadap hutan, yang perlahan tumbuh, kini berubah menjadi rasa perlindungan yang getir. Hutan ini telah menyelamatkannya, memberinya rumah ketika manusia menolaknya. Kini, rumahnya sedang didatangi tamu tak diundang yang sembarangan mengotori dan merusak. Ia mengumpulkan sampah-sampah itu dengan perasaan jijik campur marah, menyimpannya di dalam kantong anyaman daunnya. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Konfrontasi? Itu bunuh diri. Melaporkan? Kepada siapa? Desa yang mengusirnya? Mustahil. Ia memutuskan untuk mengamati lebih jauh. Dengan ekstra hati-hati, mengikuti jejak-jejak baru dan sampah-sampah segar, ia mulai memetakan pergerakan mereka. Mereka tampaknya beroperasi dari arah barat, bergerak masuk ke hutan di pagi hari dan keluar saat sore. Mereka menghindari jalur yang sulit, lebih memilih lembah-lembah landai.
Dan mereka tertarik pada satu hal, batuan. Di sebuah lereng bukit yang terkikis, Hassa menemukan bekas galian. Tanah yang subur dan akar-akar pohon tercabik, meninggalkan lubang-lubang kecil seperti luka di perut bumi. Di sekitar lubang itu, berserakan bongkahan batu kuarsa yang dipecah-pecah. Hassa tidak mengerti tentang pertambangan, tapi nalurinya mengatakan ini bukan untuk membangun rumah atau pertanian. Ini pencarian sesuatu yang lain. Sesuatu yang berharga. Ketakutan Hassa kini bercampur dengan kebingungan dan kemarahan yang makin dalam. Hutan ini bukan hanya rumahnya. Ia adalah makam orang tuanya. Dulu, sesuai permintaan terakhir mereka yang tak ingin membawa penyakit ke pemakaman desa, jenazah mereka dibakar dan abunya disebar oleh petugas desa di tepi hutan ini, meski dengan ritual yang terburu-buru dan penuh ketakutan. Mengganggu hutan ini terasa seperti mengganggu orang tuanya yang sedang beristirahat. Ia kembali ke gua batunya, merasa lebih terasing daripada saat pertama kali tiba. Dulu, musuhnya adalah alam. Sekarang, musuhnya adalah sesamanya manusia, makhluk yang lebih tidak terduga dan berpotensi lebih kejam daripada binatang buas manapun. Api unggunnya masih menyala, tetapi kehangatannya seakan tak lagi mampu mengusir dingin baru yang merayap di tulangnya. Dingin berupa kenyataan bahwa pelariannya dari dunia manusia mungkin sia-sia. Dunia itu, dengan segala keserakahannya, akhirnya datang juga mencarinya, meninggalkan jejak sepatu boot dan sampah plastik di surya terakhirnya. Dengan erat ia memegang pisau ayahnya, menatap kegelapan di luar lingkaran cahaya api. Pertarungan barunya telah dimulai. Bukan lagi untuk bertahan hidup dari kelaparan, tetapi untuk mempertahankan kepingan terakhir dunianya dari invasi yang tak diundang. Dan kali ini, ia bahkan tidak tahu dengan apa ia harus berperang. Kabut di hutan pagi itu bukan kabut biasa. Ia tebal, putih susu, dan bergerak lambat seperti makhluk hidup, menelan bentuk-bentuk pohon dan menenggelamkan suara. Bagi Hassa, kabut seperti ini adalah sahabat sekaligus musuh. Sahabat, karena ia menyembunyikan pergerakannya. Musuh, karena ia juga bisa menyembunyikan ancaman. 2 minggu telah berlalu sejak penemuan jejak asing. Selama itu, Hassa hidup dalam keadaan siaga tinggi. Jerat alarmnya 2 kali berbunyi, membuat jantungnya nyaris melompat keluar dada, tetapi yang terperangkap hanya seekor kancil yang ketakutan. Namun, tanda-tanda kehadiran manusia itu makin menjadi. Bekas galian bertambah banyak, menyebar seperti koreng di kulit hutan. Suara-suara yang tidak wakin, derit roda gerobak, benturan logam samar, suara manusia tertawa teredam, kadang terbawa angin dari arah barat. Mereka semakin mendekat. Hari itu, Hassa memutuskan untuk melakukan penyelidikan yang lebih berani. Ia harus tahu siapa mereka dan apa yang sebenarnya mereka cari. Dengan tubuh dilumuri lumpur untuk menyamarkan bau dan warna pakaiannya, ia merangkak menyusuri punggung bukit yang menghadap ke lembah tempat suara-suara itu kerap berasal. Kabut menyulitkan, tetapi juga memberi perlindungan. Dari balik sebatang pohon tumbang yang ditutupi lumut tebal, akhirnya ia melihat mereka. Ada 5 orang. Mereka berpakaian lusuh dan kotor, bukan seragam resmi siapapun. 1 orang berjaga-jaga dengan parang di pinggang, matanya awas ke sekeliling. 4 lainnya bekerja. 2 orang mencangkul tanah di dasar lubang yang sudah sedalam pinggang, sementara 2 lainnya mengangkat bongkahan tanah dan bebatuan ke atas dengan tali yang kasar. Mereka bekerja dengan cepat, terburu-buru, dan ceroboh. Tidak jauh dari mereka, tergeletak beberapa karung goni yang tampak berat. Kepala jongkok, kurang dalam. Teriak salah satu pekerja di lubang, suaranya serak. Emang lu pikir ini gali kubur? Cepetan. Bos mau hasilnya besok. Balas yang berjaga, suaranya bernada ancam. Hassa menelan ludah. Bos. Jadi ada yang mengatur. Ini terorganisir. Hatinya berdesir dingin. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Bukan sekadar sekelompok orang miskin mencari kayu atau berburu. Mereka sedang menambang sesuatu. Dan dari sikap mereka yang tegang dan tergesa-gesa, mereka tahu bahwa yang mereka lakukan adalah ilegal. Tiba-tiba, si penjaga memalingkan wajahnya ke arah Hassa. Hassa membeku, menahan napas, berusaha menyatu dengan kayu dan lumut. Pandangan pria itu menyapu lereng bukit, berhenti sejenak di area pohon tumbang, lalu berpindah lagi. Dia tidak melihatnya.
Hassa baru berani menghela napas pelan setelah pria itu kembali mengawasi kawannya yang bekerja. Ia harus pergi. Ini terlalu berbahaya. Dengan hati-hati, ia mulai mundur, merangkak menjauhi tepi bukit. Bra-aak. Suara ledakan keras tiba-tiba mengguncang lembah. Bukan ledakan besar seperti dinamit, tetapi suara gemuruh yang dalam, diikuti oleh gemertak batuan yang runtuh dan jeritan pohon yang akarnya tercerabut. Hassa membalikkan badan. Asap debu dan sisa kabut mengepul dari area sekitar 200 meter dari tempat para penambang liar itu bekerja. Tampaknya mereka menggunakan bahan peledak kecil, mungkin untuk membuka lapisan tanah yang keras. Dampaknya segera terlihat. Tanah di sekitar area ledakan menjadi tidak stabil. Hassa menyaksikan dengan ngeri saat salah satu sisi lubang galian yang ditinggalkan, lubang lama yang tidak mereka uruk, mulai retak dan ambles. Lari! Longsor kecil! Teriak si penjaga. Para pekerja berhamburan keluar dari lubang mereka, mengambil karung-karung goni, dan langsung melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan hala ledakan, menghilang dengan cepat ke dalam kabut tanpa memedulikan rekan mereka. Mereka terlatih untuk kabur. Namun, dari arah ledakan, terdengar jeritan manusia yang berbeda, jeritan kesakitan murni, bukan teriakan panik. Tolong! Ada yang roboh! Tolong aku! Suara itu parau, penuh keputusasaan. Hassa bisa mendengar suara runtuhan dan gemerisik tanah yang masih bergerak. Para penambang liar itu sudah lenyap. Jeritan itu terus terdengar, semakin lemah. Konflik berkecamuk dalam diri Hassa. Setiap sel dalam tubuhnya ingin lari menjauh, kembali ke gua batu yang aman. Orang itu adalah bagian dari kelompok yang merusak hutannya, yang mengancam kedamaiannya. Biarkan saja. Itu karma. Mungkin dengan satu orang yang terluka, mereka akan kapok dan pergi. Tapi jeritan itu suara manusia yang sedang sekarat. Bukan suara kemarahan atau keserakahan, tapi ketakutan dan penderitaan yang paling dasar. Ingatannya melayang ke hari ketika ia sendiri terjebak, ketakutan, dan sendirian saat pertama kali datang ke hutan ini. Tidak ada yang menolongnya. Hanya kebetulan dan keuletannya yang menyelamatkannya. Dengan mengutuki kelembutan hatinya sendiri, Hassa berbalik arah. Ia tidak lari ke gua, malah merangkak maju, kemudian berlari rendah menyusuri vegetasi menuju sumber jeritan. Kabut dan debu yang masih beterbangan memberinya perlindungan. Yang ia temukan membuatnya tercekat. Sebuah lubang galian lama yang lebar, mungkin hasil eksplorasi mereka beberapa hari lalu, telah runtuh sebagian akibat getaran ledakan. Di dasar lubang yang berisi air keruh dan lumpur setinggi dada, terperangkap seorang pria. Bukan pekerja kasar yang berpakaian lusuh. Pria ini mengenakan jaket trekking yang mahal meski kini penuh lumpur, celana kargo kuat, dan sepatu boot bermerek. Rambutnya yang beruban sebagian kini kusut tertutup debu. Wajahnya yang mungkin biasanya berwibawa, kini kerut kesakitan. Satu kakinya terjepit di antara dua bongkahan batu besar di dasar lubang. Air lumpur yang keruh sudah merendam tubuhnya hingga ke dada. Ia berusaha mendorong batu itu, tetapi jelas kekuatannya sudah habis. Wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal. Tolong! Siapa saja, tolong aku! Desisnya, hampir tak terdengar, saat melihat bayangan Hassa di tepi lubang. Hassa berdiri di sana, terpana. Ini bukan penambang liar biasa. Ini orang lain. Siapa dia? Jebakan? Tapi penderitaan di wajah pria itu terlalu nyata untuk direkayasa. Jangan bergerak, teriak Hassa. Suaranya serak karena jarang digunakan. Ia melihat sekeliling. Tali. Mereka pasti punya tali. Matanya mencari, dan ia melihatnya. Sebuah tali nilon yang kuat masih terikat di pohon dekat lubang. Ujungnya terlempar ke dalam. Tampaknya pria itu sempat berusaha memanjat sebelum kakinya terjepit. Dengan cepat, Hassa menarik tali itu. Ia mengikatkan ujungnya dengan kuat di pinggangnya sendiri, lalu memasukkan ujung lainnya ke dalam lubang. Pegang ini. Lingkarkan ke badan Anda, teriaknya. Dengan sisa tenaga, pria itu melakukannya. Hassa tahu ia tidak bisa menarik pria itu langsung. Kaki yang terjepit harus dibebaskan dulu. Saya turun, serunya. Tanpa pikir panjang, Hassa memanjat turun menggunakan tali.
Kaki-kakinya menginjak dinding lubang yang labil, menyebabkan sedikit longsoran kecil tanah. Bau lumpur busuk dan besi memenuhi hidungnya. Saat ia mencapai dasar, air lumpur yang dingin membuatnya menggigil. "Batu ini terjepit," kata pria itu, suaranya penuh rasa sakit. Hassa mengangguk. Ia memasukkan tangannya ke air lumpur yang keruh, meraba di sekitar batu. Kaki pria itu terjepit di pergelangan. Dengan tenaga sekuatnya, Hassa mencoba mendorong batu yang lebih kecil. Tak bergerak. Ia mencari tuas. Ia melihat sepotong kayu galian yang kuat di dasar lubang. Dengan kayu itu, ia menyelipkannya di celah sempit antara kedua batu. "Bersiap." Hassa memberi peringatan. Ia mengerahkan seluruh tenaga tubuhnya yang kurus tapi terlatih oleh kehidupan hutan, mendorong kayu tuas itu. Krek! Batu yang lebih kecil bergeser. Hanya sedikit, tapi cukup. Pria itu mengerang kesakitan saat kakinya bebas. "Pegang tali. Sekarang!" Hassa berteriak, sambil membantu pria itu melingkarkan tali lebih kuat. Dengan kaki Hassa yang mendorong dari dinding lubang dan tenaganya yang menarik tali dari atas, mereka berjuang mati-matian. Batu dan tanah terus berjatuhan dari tepi lubang yang tidak stabil. Setelah perjuangan yang terasa seperti abadi, akhirnya mereka berhasil mencapai bibir lubang. Hassa mendorong tubuh pria itu hingga aman ke tanah yang padat, sebelum ia sendiri menarik dirinya keluar. Keduanya terduduk lelah, berlumuran lumpur, bernapas terengah-engah di tepi lubang yang menganga. Kabut perlahan mulai tersibak. Matahari pagi menyinari wajah mereka yang penuh kotoran. Pria itu memandangi Hassa, matanya masih dipenuhi rasa sakit dan kejut. "Kamu siapa? Tinggal di sini." Hassa hanya mengangguk pelan, masih berusaha menata napas. Pikirannya berputar kencang. Ia baru saja menyelamatkan seorang asing. Seorang asing yang mungkin punya kaitan dengan kekacauan ini. Apa yang telah ia lakukan? Tetapi di balik semua pertanyaan itu, satu hal yang jelas terpancar dari mata pria yang ia selamatkan itu. Rasa syukur yang sangat mendalam, dan keheranan yang tak terkira, menemukan seorang pemuda liar seperti dirinya di tengah hutan yang seharusnya kosong. Jerit di tengah kabut telah membawa dua dunia yang sama sekali berbeda untuk bertabrakan. Napas mereka masih tersengal-sengal, membentuk kepulan uap putih di udara pagi yang dingin. Rasa sakit yang tajam dari kaki yang terkilir akhirnya menenggelamkan rasa syukur sesaat di wajah pria itu. Dia mengerang, memegangi pergelangan kakinya yang sudah membengkak dan berbentuk aneh di balik sepatu bootnya yang mahal. "Kaki saya rasa patah," desisnya, gigi gemeretak menahan sakit. Hassa, masih berlumuran lumpur dan gemetar karena kelelahan serta adrenalin, melihat ke sekeliling dengan waspada. Suara-suara dari arah barat sudah menghilang, tetapi kekacauan bisa kembali kapan saja. Lubang itu masih menganga, sebuah bukti bahaya yang nyata. "Mereka tidak bisa tinggal di sini. Harus pergi dari sini," kata Hassa, suaranya lebih tegas dari yang ia duga. "Mereka bisa kembali." Pria itu mengangguk, meringis kesakitan. "Saya tidak bisa berjalan jauh." Hassa berpikir cepat. Gua batunya adalah satu-satunya tempat yang aman yang ia tahu. Tapi itu berarti membawa orang asing ini ke dalam kawasan rumahnya, ke tempat persembunyian satu-satunya. Itu adalah risiko yang sangat besar. Mengingat kembali kekejaman dan keserakahan yang ia lihat dari kelompok penambang liar itu, siapa tahu pria ini adalah salah satu dari mereka? Atau mungkin musuh mereka? Bagaimanapun, dia terlibat. Namun, meninggalkan orang yang terluka parah di tengah hutan, di dekat lubang yang bisa runtuh lagi, terasa seperti hukuman mati. Dan Hassa bukan pembunuh. Hutan, meski keras, telah mengajarinya keseimbangan. Memberi dan mengambil. Hari ini, ia telah mengambil risiko dengan menolong. Sekarang, ia harus mengambil keputusan untuk membawa risiko itu lebih jauh. "Dekat sini ada tempat. Saya bawa," ucap Hassa akhirnya. Itu bukan undangan, tapi pernyataan. Dengan susah payah, ia membantu pria itu berdiri dengan satu kaki, lalu membiarkan pria itu bersandar pada bahunya. Langkah mereka lambat dan tersendat-sendat, meninggalkan jejak lumpur dan patahan ranting di belakang mereka. Setiap kali pria itu menginjakan kaki yang terluka secara tidak sengaja, ia menahan erangan yang dalam.
Hassa sendiri merasakan beban yang hampir tak tertahankan di pundaknya yang kurus. Pria itu jauh lebih berat dari yang terlihat. Perjalanan kembali ke Gua Batu yang biasanya ditempuh dalam 20 menit, kini memakan waktu hampir 2 jam. Hassa harus memilih jalan memutar yang lebih landai, menghindari tebing-tebing curam. Ia juga terus-menerus waspada, mendengarkan setiap suara yang mencurigakan. Kehadiran mereka yang lambat dan berisik membuatnya merasa sangat rentan. Saat mereka akhirnya tiba di depan celah tebing yang tersembunyi di balik tumbuhan merambat lebat, pria itu, yang selama perjalanan hanya fokus menahan sakit, melirik ke arah Hassa dengan ekspresi baru, keheranan yang mendalam. "Ini rumahmu?" tanyanya. Suaranya lemah. Hassa tidak langsung menjawab. Ia membantu pria itu duduk di batu datar di depan gua, lalu masuk ke dalam untuk mengambil beberapa helai daun kering dan sisa-sisa kain lap yang ia miliki. Api unggunnya sudah padam, hanya menyisakan bara yang masih hangat. Dengan cepat, ia meniup dan menambah kayu kering kecil, menghidupkan kembali nyala api yang menghangatkan. "Di sini saja dulu," kata Hassa, menghindari pertanyaan itu. Ia berjongkok di depan kaki pria yang bengkak. Harus dilepas sepatunya. Dengan pisau kecilnya yang tajam, Hassa dengan hati-hati menyayat sisi sepatu boot yang keras. Kaki di dalamnya sudah membiru dan bengkak mengerikan di sekitar pergelangan. Pria itu menutup mata, menahan sakit. Setelah sepatu dan kaos kaki terlepas, Hassa pergi ke sungai kecil di dekatnya, mengambil air bersih dengan wadah kayunya. Ia juga memetik beberapa jenis daun dan akar yang ia kenal khasiatnya dari pengalamannya sendiri saat terkilir atau terluka. Sambil membasuh lumpur dan darah, Hassa bekerja dengan tangan yang terampil. Ia meremas daun-daun tertentu hingga hancur, membuat tapal berwarna hijau gelap, lalu membalutnya di sekitar pergelangan kaki yang bengkak dengan potongan kain. Pria itu memperhatikan setiap gerakannya. Rasa sakitnya sedikit teralihkan oleh keheranan. "Kamu sangat tahu tentang hutan," ucap pria itu pelan. "Harus," jawab Hassa singkat. Ia selesai membalut dan duduk kembali di seberang api, menjaga jarak. Rasa tidak percaya masih membara di matanya. Keheningan yang tegang mengisi gua, hanya dipecah oleh bunyi api berkobar dan desiran sungai di kejauhan. Pria itu akhirnya memecah kesunyian. "Nama saya Wahyu. Terima kasih. Kau menyelamatkan nyawa saya." Suaranya tulus, meski masih terdengar lemah. Hassa hanya mengangguk. Ia tak tahu harus berkata apa. Sama-sama, terasa tidak tepat. "Kamu sendirian di sini? Sudah berapa lama?" tanya Pak Wahyu lagi. Matanya memandang sekeliling gua yang sederhana namun teratur. Rak kayu, tempat tidur dari daun kering, jerat dan alat-alat berburu primitif. Pertanyaan itu menusuk. Hassa memandang api. Cukup lama. Ia tak mau berbagi lebih. Kisah pengusirannya adalah luka yang masih segar. Pak Wahyu sepertinya memahami keengganan itu. Dia tak memaksa. "Tadi, mereka yang menambang liar. Kau tahu tentang mereka?" Hassa mengangguk. Matanya berbinar dengan kemarahan yang tertahan. "Mereka merusak, membuat lubang, membuang sampah." "Ya," desis Pak Wahyu. Wajahnya berkerut bukan hanya karena sakit, tapi juga kekesalan. "Mereka meracuni sungai dengan merkuri untuk mengambil emas. Mereka menebang pohon sembarangan untuk mendukung penggalian mereka. Mereka seperti kanker." Kata kanker itu menggantung di udara. Hassa memandang Pak Wahyu lebih tajam. "Anda, siapa?" "Polisi hutan." Pak Wahyu menarik napas dalam, lalu mengeluarkannya perlahan. "Bukan. Saya pemegang konsesi resmi untuk pertambangan emas di wilayah sebelah, di seberang bukit sana. Perusahaan saya, PT Tambang Sejahtera Nusantara, punya izin dan aturan yang ketat. Kami punya area reklamasi, pengolahan limbah. Tapi mereka..." Ia menunjuk ke arah barat. "Mereka adalah perampok. Mereka mencuri dari negara, merusak lingkungan, dan membahayakan masyarakat. Dan yang lebih buruk, saya yakin ada orang dalam di perusahaan saya yang membantu mereka. Informasi perbatasan, jadwal patroli, bocor." Potongan-potongan informasi itu mulai membentuk gambaran bagi Hassa. Jadi, pria ini adalah musuh dari para perusak itu. Tapi dia tetap seorang pengusaha tambang. Baginya,
Hutan ini mungkin hanya sekumpulan sumber daya yang menunggu untuk dieksploitasi, meski dengan cara yang lebih sopan. Kenapa Anda sendirian di sini? Tanya Hassa, curiga. Investigasi, jawab Pak Wahyu jujur. Saya ingin melihat sendiri sejauh apa kerusakannya, dan mencoba menemukan bukti keterlibatan orang dalam. Saya datang diam-diam, hanya dengan satu pengawal yang saya percaya. Tadi, saat ledakan terjadi, kami terpisah. Dia mungkin mencari saya, atau... Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi kekhawatiran terpancar di matanya. Malam semakin larut. Dingin mulai merayap masuk ke gua. Hassa menambah kayu bakar. Di luar, suara jangkrik dan kehidupan malam hutan kembali seperti biasa, seolah tak peduli dengan drama manusia di dalam gua batu itu. Dalam diam, Hassa menimbang-nimbang. Di depannya ada seorang pria yang bisa menjadi sekutu, atau bisa menjadi ancaman baru. Pak Wahyu memiliki kekuatan, sumber daya, dan otoritas, hal-hal yang bisa mengusir para penambang liar. Tapi kekuatan itu juga bisa dengan mudah berbalik, mengubah gua batu dan hutannya menjadi bagian dari konsesi pertambangan yang luas. Namun, satu hal yang tak bisa ia pungkiri, mereka sekarang berada di perahu yang sama. Keduanya adalah korban dari keserakahan yang sama. Keduanya memiliki musuh yang sama. Pak Wahyu memandang Hassa yang sedang termenung. Kamu punya pilihan, nak. Bisa tetap di sini, sembunyi selamanya. Atau, ia berhenti sejenak. Atau kau bisa membantu saya membersihkan hutan ini dari perusak-perusak itu. Kau mengenal tempat ini lebih baik dari siapapun. Kau bisa menjadi mata dan telinga saya. Tawaran itu menggantung di antara mereka, seperti asap dari api unggun. Itu adalah tawaran yang berisiko, sebuah lompatan kembali ke dunia manusia yang pernah mencampakkannya. Tapi itu juga adalah tawaran untuk bertindak, untuk membalas, untuk melindungi satu-satunya hal yang ia miliki sekarang, hutan ini. Hassa menatap bara api, melihat wajahnya sendiri yang terpantul samar-samar di dalamnya. Wajah seorang pemuda terbuang yang tiba-tiba diberi pilihan. Di ambang malam yang gelap itu, di dalam gua batu yang menjadi saksi bisu pergulatannya, Hassa harus memutuskan, tetap menjadi bayangan yang terlindungi, atau melangkah keluar menjadi penjaga yang terlihat. Dan keputusannya akan mengubah segalanya. Malam itu, di dalam gua batu yang kecil, keheningan terasa berbeda. Bukan lagi keheningan kesepian yang akrab bagi Hassa, melainkan keheningan yang penuh dengan pikiran yang bergejolak, dengan perhitungan yang tak terucap. Api unggun menjadi penengah, memantulkan cahaya oranye pada wajah kedua pria itu. Satu tua, beruban, dan menderita. Satu lagi muda, penuh luka, dan waspada. Hassa tidak langsung menjawab tawaran Pak Wahyu. Ia memberinya air rebusan akar-akaran yang pahit tapi mengurangi bengkak. Lalu menyiapkan tempat tidur dari daun-daun kering yang paling empuk untuk sang tamu. Ia sendiri duduk bersandar di dinding gua, berjaga. Kau tidak tidur? Tanya Pak Wahyu. Suaranya lebih tenang setelah menenggak obat. Tidur nanti, jawab Hassa singkat. Matanya, yang terbiasa dengan kegelapan, terus memantau keluar gua, mendengarkan setiap suara yang mungkin menandakan bahaya. Boleh tahu namamu? Tanya Pak Wahyu lagi. Hassa. Hassa, ucap Pak Wahyu, mencoba nama itu. Nama yang bagus, penuh arti. Hassa hanya diam. Arti namanya, batu yang baik. Terasa ironis sekarang. Batu yang diusir dari desanya. Kau tinggal di sini sendirian. Sejak kapan? Tanya Pak Wahyu, mencoba merangkai cerita. Beberapa tahun. Hassa masih menjaga jarak. Keluarga. Terdiam. Lalu, dengan suara datar, Hassa menjawab, mati. Disangka tulah. Saya diusir karena dikutuk bawa sial. Kata-kata itu meluncur tanpa emosi, seperti fakta yang telah diterima. Namun, getaran kecil di suaranya tak bisa disembunyikan sepenuhnya. Pak Wahyu menatapnya lama. Di matanya yang lelah itu, Hassa melihat sesuatu yang jarang ia temui, empati, bukan belas kasihan. Manusia bisa sangat bodoh karena ketakutan, ucap Pak Wahyu perlahan. Ketakutan pada hal yang tidak mereka pahami membuat mereka kejam. Hassa menatapnya. Anda tidak takut? Dengan saya? Orang terbuang yang tinggal di hutan.
Pak Wahyu sedikit tersenyum getir. Setelah kakiku hampir hancur terkubur di lubang liar, dan kau adalah satu-satunya yang menolong, ketakutan itu berganti dengan rasa terima kasih. Dan setelah melihat caramu bertahan hidup, aku lebih merasa kagum daripada takut. Pujian itu membuat Hassa sedikit tidak nyaman. Ia tidak terbiasa. Untuk mengalihkan, ia balik bertanya, "Mengapa Anda begitu benci pada penambang liar itu? Bukankah Anda juga pengusaha tambang? Mengambil dari tanah yang sama?" Pertanyaan itu tajam, dan Pak Wahyu mengangguk, menghargai kecerdasannya. "Benar. Sama-sama mengambil. Tapi bedanya ada di caranya, Hassa." Suaranya menjadi lebih bersemangat, meski tubuhnya lelah. Mereka menambang seperti perampok. Masuk, gali, ambil semua yang bisa diambil, lalu lari tinggalkan lubang menganga dan racun. Tidak ada tanggung jawab. Tidak ada perencanaan untuk setelahnya. Tanah akan mati, sungai teracuni, masyarakat sekitar sakit. Saya mungkin mengambil kekayaan bumi, tetapi saya melakukannya dengan studi lingkungan, dengan rencana reklamasi agar lahan bisa kembali hijau, dengan pengolahan limbah yang ketat. Dan yang terpenting, saya membayar pajak yang seharusnya kembali untuk negara dan masyarakat. Mereka hanya mengeruk untuk kantong segelintir orang yang serakah, dan meninggalkan kerusakan untuk anak cucu kita. Dia berhenti, mengambil napas. Dan sekarang, ada orang dalam di perusahaan saya yang membantu mereka. Itu yang paling membuatku marah. Pengkhianatan dari dalam. Hassa mendengarkan. Kata-kata Pak Wahyu masuk akal, meski ia tetap skeptis. Janji-janji tentang reklamasi dan tanggung jawab terdengar bagus. Tapi apakah nyata? Tapi satu hal yang ia tangkap dengan jelas. Kebencian Pak Wahyu pada para perusak itu adalah nyata dan personal. "Kaki Anda, besok bagaimana?" tanya Hassa. "Kau sudah membantu banyak. Tapal ini, rasanya lebih baik. Tapi saya harus kembali ke base camp. Pengawal saya, Arman, pasti sudah mencari. Atau..." Raut khawatir kembali muncul. "Atau dia mungkin sudah dihadang." "Base camp di mana?" "Di seberang Bukit Timur, kira-kira 15 km dari sini lewat Jalan Ular. Tapi dengan kaki seperti ini." Pak Wahyu menggeleng. Hassa berpikir, 15 km melalui medan berat dengan seorang pria yang kakinya patah? Hampir mustahil tanpa bantuan. Dan membawanya ke desa terdekat? Itu bukan pilihan. Warga desa mungkin akan menangkapnya, atau malah menyerahkannya kepada penambang liar jika ada yang berhubungan. "Kita tunggu saja dulu di sini," putus Hassa. "Mungkin pengawal Anda mencari ke sini. Atau, saya bisa mencari dia." "Tidak," kata Pak Wahyu tegas. "Terlalu berbahaya. Kau sudah mengambil cukup banyak risiko." Keputusan itu membuat mereka terpaku di gua untuk sementara. Di hari-hari berikutnya, sebuah pola hidup baru terbentuk. Hassa merawat Pak Wahyu, mengganti tapal, mencari makanan untuk berdua, dan terus berjaga-jaga. Sebagai balasan, Pak Wahyu bercerita. Cerita tentang bisnisnya yang dimulai dari nol, tentang tekanan dari pemodal yang hanya mau untung cepat, tentang pertempuran birokrasi untuk mendapatkan izin yang benar, dan tentang mimpinya untuk membangun sekolah dan pusat kesehatan di sekitar area tambang jika usahanya sukses. Hassa pun, perlahan-lahan, mulai membuka diri. Bukan dengan banyak kata, tetapi dengan menunjukkan. Ia menunjukkan gua, menjelaskan setiap tanaman yang ia pakai, menunjukkan jeratnya, dan menceritakan bagaimana ia belajar dari kesalahan bertahan hidup di tahun pertamanya. Ia menunjukkan foto orang tuanya yang sudah lusuh. Pak Wahyu mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak pernah memotong atau meremehkan. Di malam ketiga, saat hujan gerimis membasahi hutan, percakapan mereka semakin dalam. Pak Wahyu bertanya, "Kau tidak pernah ingin kembali? Membuktikan pada mereka bahwa kau tidak membawa sial?" Hassa memandang api. Mereka tidak mau dibuktikan. Mereka sudah memilih untuk percaya pada kutukan. Kembali hanya akan membawa lebih banyak sakit. Lalu, dengan suara lebih rendah, "Tapi, kadang aku marah. Aku ingin mereka lihat bahwa aku bisa hidup, bahkan tanpa mereka." "Marah itu wajar, Nak.
Tapi jangan biarkan itu menjadi racun. Fokuskan pada membangun hidupmu, bukan membalas mereka. Pada hari kelima, kaki Pak Wahyu sudah cukup membaik untuk disanggah dengan tongkat kayu yang dibuat Hasa. Mereka mulai melakukan perjalanan pendek di sekitar gua. Disinilah, Pak Wahyu benar-benar melihat keahlian Hasa. Bagaimana pemuda itu membaca jejak binatang, mengenali arah dari lumut di pohon, menemukan sumber air tersembunyi. Sebuah ide yang semula samar di benak Pak Wahyu kini menjadi keyakinan. Di suatu sore, sambil duduk di batu besar menghadap lembah, Pak Wahyu berbicara serius. Hasa, tawaranku masih berdiri. Tapi biar aku jelaskan lebih jelas. Aku tidak ingin kau jadi karyawan tambang yang masuk ke dalam lubang. Aku ingin kau menjadi penjaga wilayah. Mata dan telinga di hutan ini. Kau akan dilatih, diberi seragam, alat komunikasi, dan kendaraan jika perlu. Tugasmu adalah patroli, mencegah penambangan liar, memantau lingkungan, dan melaporkan kerusakan. Kau akan bekerja sama dengan tim lingkungan kami. Gajimu cukup untuk hidup layak, dan kami akan sediakan pos jaga yang layak di tepi hutan, dekat sini. Dia menatap Hasa. Kau akan melindungi hutan ini dengan cara yang lebih efektif. Dengan otoritas. Dan kau tidak akan sendirian lagi. Hasa terdiam lama. Ia melihat hutan di bawahnya, hijau dan luas. Ini adalah rumahnya. Dan rumahnya sedang diserang. Selama ini, ia hanya bisa mengamati dan marah dalam hati. Sekarang, ada kesempatan untuk benar-benar berbuat sesuatu. Untuk menjadi penjaga, bukan hanya penghuni. Tapi itu berarti memasuki kembali dunia aturan, hierarki, dan interaksi manusia, dunia yang telah menolaknya. Itu berarti mempercayai seseorang yang masih asing. Kenapa mempercayai saya? Tanya Hasa akhirnya. Karena kau sudah membuktikan integritasmu. Kau menyelamatkan orang asing yang bisa jadi musuh. Kau hidup dengan jujur di hutan ini. Kau mencintai tempat ini. Dan itu, kata Pak Wahyu, adalah modal yang lebih berharga daripada ijazah manapun. Aku butuh seseorang yang mencintai hutannya, bukan yang hanya melihatnya sebagai tumpukan rupiah. Angin sore berhembus, membawa aroma tanah basah dan bunga hutan. Hasa menarik napas dalam-dalam. Di dalam dadanya, dua arus bertarung, rasa takut akan pengkhianatan baru, dan keinginan membara untuk melindungi, untuk berarti. Ia memandang Pak Wahyu, lalu memandang hutannya. Gua batu ini telah memberinya perlindungan. Tapi mungkin, sudah saatnya untuk keluar dari gua. Dengan suara tegas yang mengejutkan dirinya sendiri, Hasa menjawab, "Saya terima." Dua kata itu, sederhana namun penuh konsekuensi, bergema di antara tebing. Mereka adalah sumpah baru. Bukan lagi sumpah untuk bertahan hidup sendiri, tetapi sumpah untuk membela. Rahasia di pondok kayu mereka telah melahirkan sebuah aliansi yang tak terduga, antara seorang pengusaha yang terluka dan seorang anak hutan yang terbuang. Dan aliansi itu akan mengubah takdir hutan, serta takdir mereka berdua. Kata, "Saya terima," masih menggantung di udara, terasa asing dan monumental di telinga Hasa sendiri. Ia baru saja mengikatkan nasibnya pada seseorang yang ia kenal kurang dari seminggu. Namun, di balik keraguannya, ada sebuah keteguhan baru. Ini adalah pilihan aktif, bukan lagi nasib yang pasif ia terima. Pak Wahyu mengangguk. Wajahnya menunjukkan ekspresi lega dan keyakinan. Bagus. Keputusan yang tepat. Dia berdiri dengan susah payah, bersandar pada tongkat kayu. Sekarang, kita harus merencanakan. Saya harus kembali ke base camp secepat mungkin. Dan kau harus aman. Rencana mereka sederhana namun berisiko. Hasa akan mengantarkan Pak Wahyu ke titik tertentu di pinggir hutan, dekat jalan logging tua yang kadang dipakai truk perusahaan. Dari sana, Pak Wahyu akan mencoba menghubungi base camp menggunakan radio darurat kecil yang tersimpan di dalam jaketnya yang anti-air, sebuah barang yang selamat dari lumpur berkat resleting yang rapat. Jika beruntung, mereka akan dijemput. Jika tidak, Hasa akan pergi mencari bantuan. Tapi sebelum itu, kata Pak Wahyu, matanya serius. Kita harus mengantisipasi bahwa pengkhianat di perusahaan saya mungkin sudah tahu saya hilang, atau bahkan mendalangi kecelakaan saya.
Kita tidak bisa mempercayai siapapun selain Arman, pengawal saya. Dan mungkin 1-2 orang lain yang saya yakin loyalitasnya. Hassa mengerti. Bahkan sebelum benar-benar mulai, mereka sudah berada di tengah permainan intrik dan pengkhianatan. Bagaimana saya bisa mengenali Arman? Pria Sunda, tinggi besar, ada bekas luka seperti cakar di pipi kirinya. Dia memanggil saya, Pak Dirut. Bukan, Bos. Itu kode kami di situasi rawan. Pak Wahyu menarik napas. Jika kau menemukannya, katakan saja, Pak Dirut aman, tapi burung elang patah sayap. Dia akan mengerti. Burung elang patah sayap, merujuk pada kaki Pak Wahyu yang cedera. Hassa mengangguk, mengingat kode itu. Esok paginya, dengan persediaan air dan sedikit makanan, mereka memulai perjalanan. Perjalanan itu lambat dan melelahkan. Meski jalur yang dipilih Hassa adalah yang paling landai, setiap langkah bagi Pak Wahyu adalah siksaan. Wajahnya kerap meringis, tetapi ia tak mengeluh. Hassa dengan sabar menopang. Kadang harus memikul sebagian berat badan pria itu saat medan terlalu curam. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan, sebuah jenazah. Terdapat di antara semak belukar, hampir tak dikenali jika bukan karena bau busuk yang menyengat dan kawanan lalat. Pria itu mengenakan seragam mirip keamanan, tetapi sudah compang-camping. Di lehernya, terlihat luka sayatan yang dalam dan fatal. Pak Wahyu membeku, wajahnya pucat. Itu, salah satu petugas keamanan perimeter. Bukan Arman. Tapi ini artinya. Suaranya tercekat. Kekerasan sudah terjadi. Orang dalam itu tidak segan membunuh. Kita harus cepat, desis Hassa. Rasa waspada meningkat ke level tertinggi. Mereka tidak lagi hanya menghindari binatang buas atau penambang liar, tapi mungkin juga pembunuh yang disponsori dari dalam. Dengan hati-hati mereka menghindari jenazah itu dan mempercepat langkah. Meski kaki Pak Wahyu jelas-jelas sudah menahan beban yang terlalu berat. Suara mesin di kejauhan menjadi tanda bahwa mereka mendekati peradaban. Akhirnya, mereka mencapai tepi hutan, di mana jalan logging tua berkelok-kelok. Di balik pepohonan, mereka bisa melihat kawasan yang telah dibuka. Ada bekas tebangan, jalan tanah lebar, dan di kejauhan, asap mengepul dari cerobong suatu bangunan. Pak Wahyu duduk di balik semak, mengeluarkan radio kecil dari sakunya. Ia menekan tombol, tetapi hanya terdengar suara derau statis. Baterainya hampir habis. Dengan napas tertahan, ia mencoba memanggil. Base camp, ini Wahyu. Apakah ada yang mendengar? Over. Status. Base camp, ini Wahyu. Saya di koordinat dekat Old Logging Road Sektor 7B, membutuhkan evakuasi segera. Over. Lagi-lagi, hanya statis. Radio mereka mungkin dicolokkan, atau sinyalnya diganggu. Gumam Pak Wahyu, frustrasi. Atau, orang yang bertugas di menara komunikasi adalah salah satu mereka. Hassa melihat ke arah asap di kejauhan. Base camp itu. Ya, tapi kita tidak bisa langsung ke sana. Terlalu berisiko. Pak Wahyu memandang Hassa. Ini saatnya kau memilih. Hassa, kau bisa kembali ke hutamu, aman. Atau, kau bisa mencoba mencari Arman. Tapi ingat, ini sangat berbahaya. Pilihan itu sebenarnya sudah dibuat. Hassa tidak akan mundur sekarang. Di mana biasanya Arman berpatroli? Di sektor timur, dekat perbatasan konsesi dengan hutan lindung. Ada pos jaga kecil nomor 3. Tapi itu masih sekitar 5 km dari sini, dan kita harus menyusup tanpa terlihat. Mereka berdua tahu Pak Wahyu tidak akan kuat berjalan lagi. Saya akan pergi sendiri, kata Hassa. Anda sembunyi di sini. Saya akan kembali dengan bantuan, atau dengan Arman. Pak Wahyu ingin membantah, tetapi kondisi fisiknya jelas tidak memungkinkan. Dengan berat hati, ia mengangguk. Hati-hati, nak. Jika melihat orang yang mencurigakan, menghilanglah. Jangan coba jadi pahlawan. Hassa mengangguk. Ia meninggalkan sebagian besar makanan dan air untuk Pak Wahyu, dan hanya membawa pisau serta sebotol kecil air. Sebelum pergi, Pak Wahyu melepas jam tangannya yang mahal dan menyelipkannya ke tangan Hassa.
Jika kau bertemu orang yang tidak kau kenal dan terpaksa berinteraksi, tunjukkan jam ini. Beberapa orang di base camp mengenalnya. Itu mungkin memberimu kredibilitas, atau setidaknya membuat mereka berpikir dua kali. Dengan jam terikat erat di pergelangan, Hassa menyusup kembali ke dalam hutan, kali ini sendirian, dengan misi yang jelas. Ia bergerak seperti bayangan, memanfaatkan setiap pohon dan semak sebagai penutup. 5 kilometer di medan biasa ia tempuh dengan cepat, tetapi sekarang ia harus ekstra hati-hati. Ia 2 kali hampir bertemu dengan kendaraan patroli pick-up yang melaju kencang di jalan tanah, dan sekali melihat sekelompok pekerja yang sedang memperbaiki pagar. Wajah-wajah mereka tampak biasa saja, tetapi siapa tahu di antara mereka ada kaki tangan pengkhianat. Akhirnya, pos jaga kecil nomor 3 terlihat, sebuah pondok kayu sederhana dengan antena radio di atap. Asap mengepul dari cerobongnya. Hassa mengamati dari kejauhan selama hampir setengah jam. Hanya satu orang yang terlihat keluar masuk, seorang pria yang kurus dan muda, bukan gambaran Arman. Hassa hampir putus asa. Mungkin Arman sudah tewas, seperti petugas keamanan yang mereka temui. Atau mungkin dia sudah ditangkap. Tiba-tiba, terdengar suara mesin mendekat. Sebuah motor trail berwarna hijau militer berhenti di depan pos. Pengendaranya turun. Pria itu tinggi besar, seragamnya sedikit lebih rapi, dan ketika ia menoleh, ada bekas luka seperti cakar di pipi kirinya. Arman. Hassa menunggu sampai pria muda di dalam pos pergi, mungkin untuk mengambil sesuatu, sebelum ia memutuskan untuk mengambil risiko. Dengan cepat, ia mendekati dari belakang pos, berharap Arman masih di luar. Keberuntungan ada di pihaknya. Arman sedang memeriksa ban motornya, membelakangi hutan. "Pak Arman," bisik Hassa dari balik semak, cukup keras untuk didengar. Arman berputar dengan cepat, tangannya refleks merayah pistol di pinggangnya. Matanya awas, berbahaya. "Siapa?" "Keluar," perintahnya. Hassa perlahan keluar dari persembunyiannya. Tangannya terbuka menunjukkan bahwa ia tidak bersenjata. "Saya membawa pesan dari Pak Dirut," katanya. Suaranya tenang meski jantung berdebar kencang. Mata Arman menyempit. "Pesan apa?" "Pak Dirut aman, tapi burung elang patah sayap." Ekspresi Arman berubah drastis. Kecurigaan berubah menjadi kelegaan yang mendalam, lalu kembali ke kewaspadaan. "Di mana dia? Siapa kamu?" "Dia bersembunyi di Old Logging Road Sektor 7B. Nama saya Hassa. Dia tersangkut di lubang penambang liar. Saya yang menolong. Kakinya patah atau terkilir parah. Radio tidak bisa dihubungi. Ada mayat petugas keamanan di jalur barat." Arman mengangguk cepat, memproses informasi. "Baik, kau tunggu di sini. Saya akan ambil mobil dari pos penyimpanan dekat sini. Kita tidak bisa pakai radio pos. Mungkin disadap." Ia melihat Hassa dari ujung kepala ke kaki, melihat pakaiannya yang lusuh dan tubuhnya yang kurus. "Kau yakin bisa bawa saya ke tempatnya?" Hassa mengangguk. "Saya hafal jalannya. Tunggu di sini. Jangan terlihat." Arman masuk ke pos, mengambil sesuatu, lalu keluar lagi. 5 menit kemudian, sebuah mobil double kabin berwarna kusam muncul dari belakang pos. Arman menyuruh Hassa naik. Perjalanan kembali menemui Pak Wahyu dilakukan dengan cepat namun hati-hati. Arman menghindari jalan utama, mengambil rute-rute alternatif yang kasar. Di dalam mobil, ia menjelaskan situasi. Setelah ledakan dan Pak Dirut hilang, ada kekacauan. Anton, kepala keamanan, bilang kemungkinan Pak Dirut diculik penambang liar atau tersesat. Dia mengirim tim pencari, tapi arahnya selalu salah. "Saya curiga. Saya cari sendiri." "Anton," gumam Hassa, mengingat nama itu. "Kau kenal?" tanya Arman tajam. "Tidak. Tapi Pak Wahyu bilang mungkin ada orang dalam." "Anton salah satunya." "Bisa jadi," jawab Arman singkat. "Kita tidak bisa kembali ke base camp utama. Kita akan bawa Pak Dirut ke Safehouse kecil di desa tepi hutan, milik saudara saya. Dari sana kita rencanakan langkah selanjutnya." Mereka tiba di tempat persembunyian Pak Wahyu. Reuni antara bos dan pengawalnya singkat namun penuh emosi. Setelah memastikan Pak Wahyu aman, mereka membopongnya ke mobil dan melaju meninggalkan hutan.
Di Savehose, sebuah rumah sederhana namun nyaman di pinggir desa terpencil, Pak Wahyu akhirnya mendapatkan perawatan medis dasar dari mantri setempat yang dipercaya Arman. Kaki dipasang bidai, dan obat pereda sakit diberikan. Malam itu, di ruang keluarga yang remang-remang, Pak Wahyu memandang Hasa. Kau telah melampaui apa yang diminta, Hasa. Sekarang, saatnya saya memenuhi janji saya. Dari tasnya yang telah diambil Arman dari base camp dengan diam-diam, ia mengeluarkan selembar kertas dan pena. Ini adalah surat perjanjian kerja sementara. Sebagai penjaga wilayah Leksakti Sektor Hutan Lindung Penyangga. Gaji bulanan, tunjangan, asuransi. Mulai besok, Arman akan melatihmu dasar-dasarnya. Kita akan bangun pos jaga baru di tepi hutamu, dekat gua batumu. Kau akan menjadi ujung tombak kami. Hasa membaca surat itu. Ia bisa membaca, berkat sekolah darurat dulu. Angka gajinya membuatnya pusing. Itu lebih dari yang pernah ia bayangkan. Tapi yang lebih penting adalah jabatannya, penjaga wilayah. Ini nyata? Tanyanya. Masih tidak percaya. Sangat nyata, ucap Pak Wahyu. Tapi ingat, ini juga berarti target akan ada di punggungmu. Penambang liar dan pengkhianat di perusahaan akan melihatmu sebagai ancaman. Kau siap? Hasa memandang surat perjanjian itu, lalu memandang Pak Wahyu dan Arman. Ia bukan lagi anak hutan yang sendirian. Ia punya misi. Ia punya sekutu. Dan untuk pertama kalinya sejak diusir, ia punya tempat di dunia. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengambil pena. Saya siap. Tanda tangannya, goresan tinta biru yang sederhana di atas kertas, adalah sebuah titik balik. Bukan lagi sekadar tawaran, tetapi sebuah kontrak nasib. Pemuda miskin yang diusir dari desa itu secara resmi telah mengubah jalannya, dari seorang pelarian menjadi seorang penjaga. Perjalanan panjangnya sebagai penjaga hutan yang terlupakan, akhirnya dimulai dengan sebuah tanda tangan di tengah malam, di sebuah Savehose yang tersembunyi, dengan musuh yang masih tak dikenal mengintai di luar. Fajar menyingsing di atas Savehose, membawa serta realitas baru yang membingungkan bagi Hasa. Ia terbangun bukan dari kicau burung atau desau angin, tetapi dari suara generator kecil di belakang rumah dan aroma kopi yang kuat. Selama seminggu di tempat ini, hidupnya berjalan dalam ritme yang sama sekali asing. Makanan yang dimasak, tempat tidur yang empuk, dan perintah-perintah dari Arman. Pelatihan dimulai dengan keras. Arman, yang ternyata seorang pensiunan Kopassus, tidak main-main. Kau bukan tentara, tapi di hutan itu bisa jadi medan perang. Geram Arman suatu pagi saat Hasa kesulitan merangkai dan melepas bagian-bagian radio komunikasi handheld. Radio adalah nyawamu. Kalau ini rusak atau kau tidak bisa pakai, kau bisa mati sendirian dan tidak ada yang tahu. Hasa mengerutkan kening, berusaha mengingat urutan tombol. Dunia teknologi ini terasa begitu asing dan rumit dibandingkan dengan simpul tali atau jejak binatang. Selain radio, ada juga GPS, kamera trail dengan sensor gerak, dan yang paling membuatnya tidak nyaman, senjata api. Sebuah pistol jenis revolver tua namun terawat. Saya tidak mau ini, kata Hasa tegas saat Arman menyerahkan pistol itu untuk pertama kalinya. Beratnya terasa janggal dan jahat di tangannya. Kau tidak harus menembak orang, Hasa, kata Pak Wahyu dari kursi rodanya di beranda. Kakinya masih dalam bidai. Tapi di luar sana ada binatang buas. Dan yang lebih buas lagi, manusia. Ini untuk pertahanan diri ekstrim. Lebih baik punya dan tidak butuh, daripada butuh dan tidak punya. Dengan enggan, Hasa belajar membersihkan, mengisi peluru, dan prinsip-prinsip dasar menembak, hanya teori, karena latihan menembak nyata akan menarik perhatian. Arman lebih menekankan pada penghindaran konflik dan pelaporan. Tugasmu adalah mata dan telinga, bukan tinju. Lihat, laporkan, menghilang. Itu saja. Selain pelatihan teknis, ada juga pelatihan kantor. Hasa harus belajar mengisi buku laporan harian, mencatat koordinat, dan bahkan dasar-dasar hukum kehutanan dan pertambangan. Kepalanya sering pening, tetapi tekadnya kuat. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk bisa melindungi hutannya dengan cara yang sah. Namun, yang paling sulit adalah persiapan mental untuk kembali ke base camp utama perusahaan. Setelah kondisi Pak Wahyu membaik cukup untuk dibawa,
mereka akan meninggalkan Save House. Kau akan diperkenalkan sebagai konsultan ahli ekologi dan tracker lokal yang saya rekrut, jelas Pak Wahyu. Ceritanya, kau saya temukan di desa tetangga. Tidak ada yang perlu tahu tentang Gua Batu dan masa lalumu. Untuk sementara. Minggu kedua, mereka akhirnya bergerak. Sebuah mobil Land Cruiser yang berat menjemput mereka. Saat mereka memasuki gerbang besar bertuliskan PT Tambang Sejahtera Nusantara, Hassa merasa seperti masuk ke dunia lain. Barak-barak pekerja, gudang-gudang besar, suara mesin berat, dan debu di mana-mana. Bau tanah yang digali dan solar menyerbu hidungnya. Dan kemudian, ada wajah-wajah. Ratusan wajah pekerja yang lelah, pengawas yang galak, dan staf kantor yang berpakaian rapi. Banyak dari mereka meliriknya dengan penasaran, melihat pakaian barunya yang masih terlihat kaku di tubuhnya, dan wajahnya yang lebih tua dari usianya yang 22 tahun. Perkenalan resmi dilakukan di sebuah ruang rapat kecil. Pak Wahyu, dengan tongkat penyangga, mempresentasikan Hassa kepada para kepala divisi. Ini Hassa, ahli tracker lokal yang akan menjadi penjaga wilayah khusus untuk sektor hutan penyangga. Dia memiliki pengetahuan mendalam tentang medan dan ekologi daerah itu. Semua laporan patroli dan temuan di sektor tersebut akan melalui dia. Sambutannya dingin. Seorang pria gemuk berkaos oblong, kepala divisi logistik, hanya mengangguk sambil menyeringai. Seorang wanita muda dari divisi lingkungan terlihat skeptis. Tapi yang paling terasa adalah tatapan dari pria yang berdiri di belakang Pak Wahyu, Anton, kepala keamanan. Anton adalah pria berpostur sedang, namun padat berisi. Wajahnya berkulit gelap, mata kecil yang tajam, dan senyumannya yang selalu ada namun tidak pernah sampai ke mata. Ia mengenakan seragam keamanan perusahaan yang lengkap dengan pangkat di pundaknya. "Selamat datang, Mas Hassa," kata Anton. Suaranya parau seperti serak karena rokok. Tangannya terulur untuk berjabat. Genggamannya kuat, hampir seperti ujian. Senang akhirnya ada yang bisa mengawasi sektor liar itu. Sudah terlalu banyak kerugian. "Terima kasih, Pak Anton," jawab Hassa singkat, mencoba melepaskan genggaman itu. "Kau dari desa mana, Mas? Wajahmu tidak familiar," tanya Anton, matanya menyelidik. "Dari dusun kecil di seberang bukit, Jarakan," jawab Hassa menurut skenario yang telah dilatih. "Biasanya hanya berburu dan cari tanaman hutan." "Ah, Jarakan. Jauh sekali." Anton mengangguk. Tetapi keraguan masih terpancar di matanya. "Nanti saya minta data lengkapnya untuk keperluan administrasi keamanan." Ya. Sepanjang hari itu, Hassa seperti hewan yang dipertontonkan. Ia ditempatkan di sebuah kontainer yang diubah menjadi kantor kecil di dekat pos keamanan utama. Kontainer itu berisi meja, kursi, peta besar di dinding, dan peralatannya yang baru. Pos jagamu yang permanen masih dalam pembangunan di tepi hutan. "Sementara, kau bisa operasi dari sini," kata Arman, yang telah ditugaskan sebagai penanggung jawab langsung Hassa. Tapi Arman tidak bisa selalu ada. Dan ketika ia pergi, Hassa merasa sangat terbuka. Pekerja yang lewat sering melongo ke dalam, kadang dengan senyuman sinis. Beberapa anggota keamanan anak buah Anton mengobrol dengan keras di luar, tentang anak hutan yang tiba-tiba jadi bos kecil, atau jangan-jangan dia mata-mata penambang liar. Makan siang di kantin adalah cobaan tersendiri. Hassa duduk sendirian di pojok, berusaha tidak mencolok. Tapi Anton datang dan duduk di hadapannya. "Tidak usah sungkan, Mas. Makan saja," katanya, sambil sendiri tidak makan, hanya menyeruput kopi hitam. "Saya dengar Pak Dirut menemukanmu saat dia tersesat. Kebetulan sekali ya." "Ya, kebetulan," jawab Hassa, menatap piringnya. "Kau menemukannya di mana tepatnya? Sektor mana?" Hassa ingat pelatihan Arman. Jangan beri informasi lebih dari yang diperlukan. "Di sekitar jalur sungai, dekat perbatasan. Saya sedang cari tumbuhan obat." "Tumbuhan obat?" Anton mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. "Dan kau berani menyelamatkan orang asing sendirian? Hebat. Biasanya warga sekitar takut masuk ke hutan dalam, apalagi dekat wilayah penambangan liar." Hassa merasa keringat dingin. "Saya sudah terbiasa di hutan." "Terlihat,"
Anton berdiri. Hati-hati di luar sana, Mas Hassa. Hutan itu berbahaya. Bukan hanya binatang. Ada juga manusia yang tidak suka dengan kehadiran baru. Ia menepuk pundak Hassa dengan keras, lalu pergi. Itu jelas ancaman. Konflik pertama yang terbuka terjadi di hari ketiga. Hassa akan melakukan patroli perdananya bersama 2 anggota keamanan yang ditugaskan Anton. Salah satunya adalah seorang preman berotot bernama Daus. Sepanjang perjalanan menggunakan motor trail, Daus dan kawannya terus mengujinya. Jalur mana ini yang paling cepat ke titik koordinat A7? Bang? Tanya Daus dengan nada mengejek. Ah iya, lupa. Lu kan ahli tracker, pasti hafal. Hassa, yang telah mempelajari peta semalaman, menunjukkan arah yang benar. Tapi Daus sengaja membelokkan motornya ke jalur lain yang buntu. Wah, kayaknya salah jalur nih. Ah, namanya juga baru. Setelah hampir 2 jam berputar-putar, mereka akhirnya tiba di lokasi yang seharusnya. Hassa langsung melihat sesuatu, jejak truk baru di tanah, mengarah ke dalam hutan lindung. Ia mengambil GPS dan kamera. Heh, mau ngapain? Tanya Daus tiba-tiba kasar. Melaporkan jejak ini. Ini masuk area terlarang. Ah, itu jejak truk kayu legal kemarin. Sudah ada izinnya. Nggak usah dicatat. Tapi koordinatnya masuk zona inti. Saya bilang nggak usah dicatat. Daus mendekat, menantang. Kau pikir siapa dirimu? Baru datang sok jago. Ikutin perintah. Kita pulang. Hassa memandangnya. Di matanya, ia melihat perintah dari Anton. Mereka ingin ia gagal, atau membuatnya menyerah. Dengan tenang, Hassa mengangkat kamera dan mengambil beberapa foto jejak ban dan sekitarnya. Saya punya tanggung jawab langsung ke Pak Dirut. Saya akan laporkan apa yang saya lihat. Wajah Daus merah padam. Tapi ia tidak berani melakukan kekerasan fisik. Masih ada saksi. Nanti juga ketahuan lu cuma cari perhatian. Geramnya sebelum membalikan motornya. Malam itu, saat Hassa menyerahkan laporan lengkap dengan foto kepada Arman, Anton kebetulan lewat. Ada masalah, Mas Hassa. Laporan patroli, Pak. Ada pelanggaran di zona inti. Anton mengambil laporan itu, sekilas melihatnya. Ini perlu diverifikasi dulu. Jejak truk bisa dari mana saja. Jangan buru-buru menuduh. Lalu, dengan senyuman tipis, ia menambahkan, kerja yang baik itu hati-hati, Mas. Bukan asal tembak. Bisa kena batunya nanti. Kedatangan Hassa ke base camp bukanlah awal yang mulus. Ia adalah batu asing yang dilempar ke dalam kolam yang tenang, mengacaukan aliran tersembunyi yang telah berjalan lama. Setiap langkahnya diawasi. Setiap laporannya dipertanyakan. Dan ancaman dari Anton, meski terselubung, terasa semakin nyata. Hassa mulai menyadari bahwa musuhnya tidak hanya ada di luar, di antara penambang liar. Musuh yang lebih berbahaya justru ada di dalam tembok perusahaan ini, bersembunyi di balik seragam dan senyuman palsu. Dan ia, si pemuda hutan yang baru saja mendapatkan identitas barunya, harus belajar bertahan tidak hanya di hutan belantara, tetapi juga di belantara politik dan pengkhianatan yang jauh lebih kejam. Hari-hari di base camp berubah menjadi permainan kucing dan tikus yang tegang. Hassa, yang awalnya hanya merasa tidak diterima, kini mulai melihat pola-pola yang lebih jahat. Setiap pagi, sebelum berangkat patroli, ia harus melapor ke pos keamanan utama untuk mengambil kartu identitas dan menandatangani logbook. Anton selalu ada, atau setidaknya anak buahnya yang paling setia, Daus. Patroli di sektor mana hari ini, Mas Hassa? Tanya Anton suatu pagi, matanya menatap peta di dinding. Sektor B3 sampai B5, Pak. Cek laporan warga tentang suara alat berat malam hari, jawab Hassa, merujuk pada informasi dari seorang petani di desa tepi hutan yang berani berbicara. Ah, itu sektor Daus yang biasa patroli, kata Anton dengan santai. Daus, kau temani Mas Hassa hari ini. Bantu dia mengenal medan. Daus, yang sedang bersandar di pintu, menyeringai. Siap, Pak. Hassa tahu ini bukan bantuan. Ini pengawasan. Sepanjang perjalanan ke sektor B3,
Daus sengaja membawanya melalui rute yang berputar-putar dan melelahkan, mengklaim jalur biasa banjir atau longsor. Saat mereka akhirnya tiba di lokasi yang dilaporkan, mata Hassa langsung menangkap sesuatu yang penting. Jejak roda alat berat yang masih segar, mengarah ke sebuah lembah tersembunyi yang tidak masuk dalam peta konsesi perusahaan. "Lihat itu," kata Hassa, turun dari motornya dan mendekati jejak. "Ah, itu bekas buldozer proyek perbaikan jalan bulan lalu," bantah Daus cepat. "Sudah beres." "Bulan lalu?" Tapi tanah di tepi jejak ini masih basah dan rapuh. "Ini baru, mungkin semalam atau tadi pagi." Hassa membungkuk, mengambil sampel tanah. "Dan lihat, ada tetesan oli hitam di sini. Buldozer kita kan servis rutin, tidak boleh bocor seperti ini." Daus mendekat, wajahnya berubah. "Kau sok tahu sekali ya? Laporan aja yang penting, nanti saya urus." "Tidak," kata Hassa tegas. Ia mengeluarkan kamera dan GPS. "Saya akan dokumentasikan dan laporkan langsung sesuai prosedur." Dasar amarah Daus meledak. "Kau pikir siapa kau? Cuma anak liar yang disumpahin desanya. Jangan mentang-mentang deket sama Pak Dirut." Ia terhenti, tapi sudah terlambat. Hassa membeku. Darahnya berdesir dingin. "Apa yang kau katakan?" Daus menyadari kesalahannya. Wajahnya merah padam. "Ah, omong kosong. Pokoknya, jangan cari masalah." Tapi kerusakan sudah terjadi. Hassa tahu sekarang. Anton dan anak buahnya tidak hanya memata-matainya, mereka telah menyelidiki masa lalunya. Mereka tahu tentang pengusirannya dari desa. Informasi itu berasal dari mana? Kemungkinan besar dari desanya sendiri, atau dari orang dalam yang punya koneksi ke sana. Rasa malu dan kemarahan lama berkecamuk di dadanya, tetapi ia menahannya. Ia mengambil foto dengan tenang, mencatat koordinat, dan berpura-pura tidak mendengar cercaan Daus tadi. Insiden itu menjadi titik balik. Hassa menyadari ia tidak bisa hanya bertahan. Ia harus proaktif, tetapi dengan cara yang lebih cerdas. Ia mulai menggunakan keahlian aslinya, menjadi bayangan. Ia meminta izin pada Arman untuk melakukan patroli, khusus, sendirian di malam hari atau subuh, dengan alasan memantau aktivitas malam penambang liar. Arman, yang semakin percaya pada naluri Hassa, menyetujui dengan syarat ia selalu membawa radio dan melapor setiap 2 jam. Inilah saat Hassa benar-benar beraksi. Tanpa Daus atau orang Anton menghambat, ia bisa bergerak cepat dan diam. Ia menemukan bukti-bukti yang selama ini terlewat, jerat-jerat kawat baja untuk menjebak rusa dan kancil, satwa yang dilindungi, yang dipasang tepat di perbatasan zona larang. Ia menemukan penanda-penanda pohon rahasia yang hanya bisa dipahami oleh orang dalam, menandai jalur sempit untuk kendaraan kecil masuk. Ia bahkan menemukan sebuah gubuk penyimpanan sementara, tersembunyi di balik lebatnya rotan, berisi dram-dram bahan kimia yang jelas-jelas merkuri untuk pemurnian emas. Setiap penemuan ia dokumentasikan dengan teliti. Foto, koordinat, sampel kecil jika aman. Tapi ia tidak langsung melaporkan melalui saluran resmi di base camp. Sebagai gantinya, ia menyimpan data itu di memori kartu cadangan yang ia sembunyikan, dan hanya memberikan laporan aman atau tidak ada aktivitas mencurigakan di logbook resmi. Laporan sebenarnya ia serahkan langsung ke Arman atau Pak Wahyu saat mereka bertemu diam-diam di luar base camp. Tapi musuhnya tidak tidur. Suatu pagi, saat Hassa kembali dari patroli subuh, ia menemukan kontainer kantornya telah digeledah. Lemari arsipnya yang sederhana terbuka, buku catatannya tergeletak di lantai, dan barang-barang pribadinya berantakan. Tidak ada yang dicuri, komputer, radio, bahkan uang tunjangan kecilnya masih ada. Ini adalah pesan. Kami bisa masuk ke tempatmu kapan saja. Arman marah besar dan melaporkan insiden ini kepada Anton. Anton berlagak terkejut dan marah. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya akan usut siapa yang berani. Tapi investigasinya tidak pernah menghasilkan apa-apa. Mungkin ada pencuri dari luar yang menyusup. Begitu kesimpulan akhirnya, yang sama sekali tidak masuk akal mengingat posisi kontainer yang ada di tengah area keamanan ketat. Tekanan semakin meningkat. Beberapa kali, saat Hassa patroli sendirian di area terpencil, ia merasa diikuti. Suara mesin motor dari kejauhan yang tiba-tiba mati,
atau bayangan yang bergerak di balik pepohonan. Suatu kali, sebuah batu besar jatuh dari tebing di depannya, hampir menghantamnya. Itu bisa saja longsoran alami, tapi waktu dan lokasinya terlalu tepat. Puncaknya terjadi ketika Hassa menemukan sesuatu yang sangat besar. Di sebuah ngarai yang dalam dan tersembunyi, jauh dari jalur patroli manapun, ia menemukan markas operasi mereka. Sebuah tambang liar skala kecil namun terorganisir. Ada mesin diesel penyedot air, selang-selang besar, tenda-tenda, dan beberapa orang yang berjaga dengan senjata angin panjang. Yang paling mengejutkan, ada sebuah truk pick-up perusahaan dengan logo PT TSN yang samar-samar dicatnya yang sengaja dikaburkan, sedang dimuat karung-karung berisi material. Hassa mengambil risiko dengan mendekat lebih jauh, bersembunyi di balik bongkahan batu. Dari sana, ia mendengar percakapan mereka. "Kirim malam ini. Anton bilang harus bersih sebelum patroli gabungan minggu depan," kata seorang pria berbadan kekar. "Tenang, jalur aman. Daus yang jaga malam di pos 2. Dia pasti bisa atur," jawab yang lain. "Anton, Daus." Nama-nama itu mengkonfirmasi kecurigaannya. Jaringan pengkhianatan ini jauh lebih dalam dan berani dari yang ia kira. Mereka tidak hanya membocorkan informasi, tetapi secara aktif menjalankan operasi ilegal dengan menggunakan fasilitas perusahaan. Hassa menarik diri dengan hati-hati, berusaha tidak membuat suara. Ia harus membawa bukti ini langsung ke Pak Wahyu. Tapi saat ia tiba di lokasi di mana ia menyembunyikan motornya, jantungnya nyaris berhenti. Motornya, motor patroli resmi perusahaan, mengalami sabotase. Ban depannya kempis tertusuk paku besar, dan kabel busi telah dicabut. Ia terjebak. Dan kemudian, dari balik pepohonan, muncul 3 orang. Bukan penambang liar dari ngarai, melainkan orang-orang yang dikenalnya. 2 anggota keamanan anak buah Anton, dan yang di depan adalah Daus sendiri. Wajah Daus penuh kemenangan yang jahat. "Loh, Mas penjaga wilayah. Patroli sendirian lagi? Tahu-tahu motornya rusak. Sial ya," ucap Daus dengan nada mengejek. Hassa berdiri tegak, berusaha tenang. "Apa yang kalian lakukan di sini? Ini bukan sektor patroli kalian. Kami cari kau. Ada laporan ada penyusup di area ini." "Ternyata benar," kata salah satu anak buah Daus sambil mendekat, menggenggam pentungan polisi hutan. "Ini jelas-jelas jebakan," kata Hassa, matanya mencari jalan keluar. Ia terjepit. Di belakangnya adalah ngarai, di depan 3 orang yang bermusuhan. "Jebakan? Kami cuma mau bantu," ujar Daus. "Tapi kayaknya kau nemuin sesuatu yang tidak seharusnya kau lihat." "Ya." Matanya tajam. "Kemarin Anton dapat laporan ada aktivitas mencurigakan di ngarai ini. Apa kau yang melapor? Atau malah, kau yang kerja sama dengan mereka?" Akusasi yang diputar balik. Hassa tahu ini bahaya. Jika mereka menangkapnya di sini, mereka bisa membuat cerita apa saja. Mungkin dia akan hilang, seperti petugas keamanan yang mereka temukan dulu, atau dijebak sebagai pengkhianat. "Radio saya rusak. Saya tidak bisa menghubungi base camp," kata Hassa, mencoba mencari waktu. "Wah, sayang sekali. Tapi jangan khawatir, kami akan antarkan kau pulang." Daus memberi isyarat pada kedua anak buahnya. "Bawa dia." Saat mereka mendekat, naluri survival Hassa mengambil alih. Ia bukan lagi pemuda yang ketakutan di hari-hari pertama di hutan. Ia adalah produk dari hutan itu sendiri. Dengan gerakan cepat, ia melemparkan segenggam tanah dan kerikil ke wajah orang yang paling dekat, lalu menyelam ke samping, menghilang ke dalam semak belukar yang lebat. "Jangan sampai dia kabur," teriak Daus. Tapi Hassa sudah menghilang. Ia mengenal medan ini lebih baik dari siapapun di malam hari. Ia merangkak, melompat, dan menyusuri celah-celah yang hanya diketahui binatang. Teriakan dan kutukan Daus serta kawanannya semakin menjauh. Ia berlari bukan ke arah base camp, tetapi ke arah yang berlawanan, menuju satu-satunya tempat yang masih terasa aman, gua batunya yang lama. Ia harus memperingatkan Pak Wahyu, tetapi pertama-tama, ia harus selamat. Dan dalam pelarian itu, satu hal menjadi sangat jelas. Musuh dalam selimut itu bukan lagi sekadar pengganggu.
Mereka adalah pembunuh yang siap membungkamnya untuk selamanya. Pertempuran terbuka telah dimulai, dan Hassa terjebak di tengah-tengahnya, dengan bukti yang membahayakan tersimpan di memorinya, dan pemburu yang haus darah di belakangnya. Pelarian Hassa menuju Gua Batu bukanlah sebuah keputusan yang aman. Itu adalah naluri, seperti hewan yang lari kembali ke sarangnya yang paling tersembunyi saat terluka. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan karena kelelahan, tapi karena amarah dan pengkhianatan yang baru saja ia alami. Anton dan anak buahnya tidak main-main. Mereka siap membunuh. Gua Batunya yang dulu terasa seperti benteng, kini terasa rapuh. Siapa yang tahu apakah Anton sudah menemukan lokasinya? Ia menghabiskan malam itu dalam keadaan siaga tinggi, bersembunyi di ceruk tersembunyi di atas gua, hanya dengan pisau dan radio yang mati sebagai teman. Fajar tiba dengan tenang, tanpa tanda-tanda pengejaran. Mungkin mereka mengira ia akan lari ke base camp atau ke Pak Wahyu. Mungkin mereka sedang menyusun strategi baru. Hassa tahu ia harus menghubungi Pak Wahyu. Tapi mendekati base camp sekarang adalah bunuh diri. Ia memutuskan untuk pergi ke desa kecil di tepi hutan. Jarakan, desa fiksi yang ia gunakan sebagai kedok. Desa itu nyata, dan mungkin di sana ia bisa menemukan telepon atau seseorang yang bisa menyampaikan pesan. Selain itu, persediaan makanan dan airnya di gua sudah menipis. Ia butuh mengisi ulang tanpa menarik perhatian. Dengan wajah yang masih kotor dari pelarian malam, pakaian lapangnya yang sudah sobek di beberapa bagian, dan tas ransel kecil berisi bukti-bukti penting, kamera, kartu memori, buku catatan tersembunyi, Hassa menyusuri tepi hutan menuju Jarakan. Jarakan adalah desa miskin yang hidup dari berkebun dan sedikit hasil hutan bukan kayu. Warga di sini biasanya curiga pada orang asing, tapi mereka juga punya hubungan yang tegang dengan perusahaan tambang karena isu tanah dan polusi air. Saat ia memasuki pinggiran desa, melewati ladang jagung yang kering, beberapa petani yang sedang bekerja memandanginya dengan curiga. Hassa berusaha tampak biasa, berjalan dengan tujuan menuju warung kecil yang biasanya menjual pulsa dan kebutuhan sehari-hari. Namun, ia tidak menyadari bahwa kabar tentang pemuda kutukan dari Sumberjeru yang kini jadi anak buah konglomerat tambang, telah menyebar seperti api di sabana kering. Desa-desa di daerah ini terhubung melalui hubungan kekerabatan dan pasar. Wajah Hassa, meski lebih tua dan lebih keras, masih dikenali. Ia baru membeli beberapa bungkusan mie instan dan sebotol air besar ketika sekelompok pemuda, sekitar 6 orang, muncul di pintu warung. Mereka bukan preman biasa. Mereka memakai kaos oblong kotor dan celana jeans sobek. Tapi di mata mereka ada api kebencian yang sama seperti yang ia lihat di desanya sendiri dulu. Loh, ini siapa? Bukannya Hassa, si anak tulah dari Sumberjeru, ujar seorang pemuda tinggi dengan rambut ikal, yang tampak sebagai pemimpin. Suaranya keras, penuh ejekan. Hassa membeku, tangan masih memegang barang belanjaannya. Maaf, saya tidak kenal. Jangan pura-pura. Semua orang tahu. Dulu diusir karena bawa sial. Sekarang jadi anjing penjaga harta si cukong tambang. Pantes aja hutan kita dirusak. Ternyata dikasih ke orang kaya kamu, teriak pemuda lainnya. Kata-kata itu menghantam seperti pukulan. Mereka melihatnya sebagai pengkhianat, sebagai kaki tangan perusak. Ironinya terasa pahit. Ia dibenci oleh desa lamanya karena dianggap membawa sial, dan kini dibenci oleh desa lain karena dianggap membantu perusak. Bukan seperti itu, kata Hassa mencoba menjelaskan, suaranya tegang. Saya justru coba hentikan penambangan liar. Saya penjaga wilayah. Cukup omong kosongmu. Si pemuda tinggi itu mendekat. Kamu pikir kami bodoh? Semua tahu perusahaanmu yang meracuni sungai kami, yang nyita tanah nenek moyang. Dan kamu, anak terbuang, malah jadi budaknya. Kamu jual hutan buat sesuap nasi. Tidak ada ruang untuk penjelasan. Kebencian mereka sudah matang, dipupuk oleh ketidakadilan nyata yang mereka alami dari perusahaan. Meski itu adalah kesalahan penambang liar dan korupsi internal, bukan kebijakan resmi Pak Wahyu. Tapi bagi mereka, Hassa adalah simbol yang paling mudah diserang. Seorang pengkhianat dari kalangan mereka sendiri. Pulang sana. Atau lebih baik kembali ke hutan jadi setan seperti kata orang-orang desamu. Hardik seorang pemuda sambil mendorong bahu Hassa. Hassa mencoba menahan diri. Ia tidak ingin kekerasan. Tapi dorongan itu diikuti dengan yang lain.
Kerumunan warga mulai berkumpul, bukan untuk melerai, tapi untuk menonton. Beberapa bahkan ikut menyemangati para pemuda. Usir dia. Bawa sial dia. Anjing tambang. Dorongan semakin kasar. Seseorang merebut tas ranselnya dan membukanya dengan kasar. Ketika mereka melihat kamera, GPS, dan seragam lapangan perusahaan, amarah mereka meledak. Lihat. Bukti. Dia mata-mata. Dia ngumpulin data buat perusahaan. Tas itu dilempar ke tanah, dan kamera diinjak-injak hingga hancur. Hassa berusaha menyelamatkan kartu memorinya yang terselip di balik sol sepatu, tetapi si pemuda tinggi melihatnya. Apa itu? Sembunyikan apa? Mereka menyeretnya. Pukulan pertama mendarat di punggungnya, membuatnya terjengkang. Lalu yang kedua di perut. Hassa jatuh, berusaha melindungi kepala dengan tangannya. Tendangan dan pukulan berhamburan dari segala arah. Rasa sakit fisik itu nyata, tapi yang lebih menyakitkan adalah rasanya dihianati lagi, dihukum lagi, dijadikan kambing hitam lagi. Udud, udud, cukup! Teriak suara seorang wanita tua dari pinggir kerumunan. Ibu pemilik warung, kalian mau bunuh orang di depan warung saya? Teriakan itu sedikit meredakan amuk. Pemuda tinggi itu menarik nafas, lalu meludahi Hassa yang terbaring di tanah. Dengar baik-baik, anak kutukan. Kalau ketemu lagi di sekitar sini, atau dekat hutan kami gak bakal kasih ampun. Pulang ke bosmu dan bilang, Desa Jarakan gak mau dijajah sama perusahaan atau sama pengkhianat kayak kamu. Mereka pergi, meninggalkan Hassa tergeletak, badan penuh memar, bibir pecah berdarah, dan hati yang lebih hancur dari tubuhnya. Beberapa warga yang lebih tua memandang dengan kasihan tapi takut menolong. Mereka hanya bergumam dan pergi. Hassa berjuang untuk berdiri. Setiap tarikan nafas terasa sakit. Ia mengumpulkan sisa-sisa barangnya yang berserakan. Kamera hancur. GPS penyok. Tapi kartu memorinya, setelah diperiksa, masih aman terselip. Itu satu-satunya kemenangan kecil. Dengan langkah tertatih, ia meninggalkan Desa Jarakan, kembali menyusuri tepi hutan. Rasa pahit membanjiri mulutnya. Ia telah mencoba melakukan hal yang benar, mencoba menjadi penjaga, mencoba menjadi sesuatu yang lebih dari sekarang terbuang. Tapi dimanapun ia pergi, ia selalu salah. Di desanya, ia adalah kutukan. Di perusahaan, ia adalah ancaman bagi pengkhianat. Dan di desa tetangga, ia adalah pengkhianat dan kaki tangan perusak. Duduk di bawah sebuah pohon besar, jauh dari pandangan, Hassa menangis. Tangisan yang dalam, sunyi, dan penuh kepedihan. Ia menangis untuk dirinya yang terluka, untuk ketidakadilan yang ia terima, dan untuk kebingungan yang luar biasa. Apa gunanya semua ini? Melawan Anton dan jaringan penambang liar? Ia hampir terbunuh. Mencoba menjelaskan pada warga? Ia dipukuli hingga babak belur. Mungkin lebih baik ia kembali ke Gua Batu dan menghilang selamanya. Menjadi hantu yang terlupakan seperti yang diinginkan semua orang. Tapi saat ia memandang ke hutan di depannya, melihat pohon-pohon besar yang berdiri tegak, ia teringat pada kata-kata Pak Wahyu. Marah itu wajar, nak. Tapi jangan biarkan itu menjadi racun. Dan ia juga teringat pada sesuatu yang lain. Di dalam kartu memori yang ia selamatkan itu, ada bukti yang bisa menjatuhkan Anton, Daus, dan seluruh jaringan mereka. Bukti yang bisa membersihkan nama perusahaan, nama Pak Wahyu, dan mungkin, lambat laun, membuka mata warga tentang siapa musuh sebenarnya. Rasa sakit di tubuhnya masih berdenyut, tetapi sebuah api baru menyala di dalam dadanya. Bukan lagi amarah membabi buta, tapi tekad yang dingin dan terfokus. Mereka bisa memukulinya. Mereka bisa mencoba menghancurkannya. Tapi mereka tidak bisa menghancurkan bukti. Dan mereka tidak bisa menghancurkan pengetahuannya tentang hutan. Dengan gigih, Hassa berdiri lagi. Ia tidak akan kembali ke gua. Ia akan kembali ke medan perang. Tapi kali ini, dengan strategi yang berbeda. Dendam desa yang kembali menyapa ini tidak akan mematahkannya. Justru, ia akan menggunakannya sebagai pengingat bahwa perjuangannya bukan hanya melawan penambang liar atau pengkhianat perusahaan,
tapi juga melawan kebodohan dan prasangka yang membutakan orang-orang. Dan untuk melawan semua itu, ia harus lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih pantang menyerah daripada sebelumnya. Luka-luka di tubuhnya akan sembuh. Tapi tekad yang kini mengeras seperti baja di jiwanya, tidak akan pernah pudar. Badan masih berdenyut nyeri, namun langkah Hassa mantap menuju satu-satunya tempat yang kini ia anggap markas sejati. Rumah singgah Pak Wahyu di kota kecil, beberapa puluh kilometer dari base camp. Ia tidak bisa mengambil risiko komunikasi lewat saluran biasa. Dengan sisa uang dari tunjangannya yang ia sembunyikan di sepatu, ia menyewa ojek liar untuk membawanya ke kota. Saat ia muncul di depan pintu rumah sederhana itu, dengan wajah babak belur dan pakaian compang-camping, Arman yang membuka pintu hampir saja menarik pistol. "Sial, Hassa, kau seperti apa?" "Diserang," jawab Hassa singkat, suaranya parau. "Anton dan anak buahnya di hutan. Lalu warga dijarakan." Pak Wahyu, yang masih menggunakan kruk, segera memerintahkan Arman membawanya masuk. Di ruang keluarga yang tenang, dengan tirai tertutup rapat, Hassa menceritakan semuanya. Dari penemuannya tentang markas tambang liar dan truk perusahaan, sabotase motor, pengejaran oleh Daus, hingga pemukulan keji oleh warga jarakan yang termakan hasutan. Ia menyerahkan kartu memori yang berharga itu, bukti digital dari semua pengamatannya. Pak Wahyu mendengarkan dengan wajah semakin keruh. Ketika Hassa selesai, wajahnya seperti batu. Ini sudah keterlaluan. Mereka tidak hanya mencuri dan merusak. Mereka mencoba membunuh. Dan mereka memanfaatkan kemarahan warga sebagai tameng. Ia memandang Hassa penuh rasa hormat. "Kau telah melalui lebih dari yang seharusnya. Kau bisa pergi. Aku akan berikan kompensasi yang cukup untuk memulai hidup baru di tempat lain." Hassa menggeleng. Mata yang bengkak itu memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. "Tidak, Pak. Saya sudah memilih jalan ini. Jika saya pergi sekarang, mereka menang. Hutan akan hancur. Dan semua pukulan serta hinaan ini akan sia-sia." Pak Wahyu dan Arman bertukar pandang. Di mata mereka terbaca kebanggaan. "Apa rencanamu?" tanya Arman. "Kita harus memukul mereka dengan bukti yang tak terbantahkan. Tapi tidak melalui jalur internal perusahaan. Itu sudah terkontaminasi." Hassa mengambil napas. "Kita bawa langsung ke aparat yang bersih. Tapi kita butuh lebih dari foto. Kita butuh tangkap tangan." Rencana mereka berisiko tinggi, namun cermat. Mereka akan menggunakan informasi dari kartu memori Hassa, jadwal pengiriman ilegal dari markas Ngarai, untuk menyiapkan penyergapan. Tapi mereka tidak bisa mengandalkan satuan keamanan perusahaan. Sebagai gantinya, Pak Wahyu menggunakan koneksi pribadinya yang masih dipercaya untuk melibatkan satuan khusus kepolisian daerah dan penyidik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Operasi itu disebut Operasi Batu Karang. Hassa adalah kuncinya. Hanya dialah yang bisa memandu tim kecil melalui jalur rahasia untuk mengawasi lokasi tanpa ketahuan. 2 hari sebelum penyergapan, dengan tubuh yang masih sakit tapi jiwa yang membara, Hassa memimpin tim 4 orang, 2 polisi berseragam preman dan 2 penyidik KLHK, menyusup kembali ke hutan. Mereka mendirikan pos pengamatan tersembunyi di tebing yang menghadap ke Ngarai, dengan peralatan pengintai elektronik. Malam penyergapan tiba. Dari pos pengamatan, mereka menyaksikan aktivitas yang persis seperti yang diduga. Truk pick-up perusahaan dengan plat yang diganti masuk ke Ngarai. Daus terlihat di sana, mengawasi pemuatan karung-karung. Yang paling menggembirakan, Anton sendiri datang dengan mobil pribadinya 1 jam kemudian. Jelas-jelas untuk memantau pengiriman khusus ini. Itulah bukti langsung yang mereka tunggu. Saat sinyal diberikan, penyergapan dimulai. Tim lain yang telah bersembunyi di titik-titik strategis bergerak. Suara teriakan, perintah, dan kekacauan memecah kesunyian malam hutan. Anton berusaha kabur dengan mobilnya, tetapi jalur keluar sudah diblokir. Daus mencoba melawan namun dengan cepat dilumpuhkan. Operasi itu sukses besar. Anton, Daus, dan selusin penambang liar serta kaki tangan mereka dari dalam perusahaan ditangkap. Truk berisi biji emas ilegal, peralatan tambang, dan dokumen transaksi keuangan menjadi bukti yang mengungkapi jaringan mafia tambang liar yang meresap hingga ke dalam perusahaan.
Investigasi lebih lanjut membongkar skema korupsi yang melibatkan beberapa pejabat daerah yang menerima suap untuk menutup mata. Dampaknya segera terasa. PT Tambang Sejahtera Nusantara, di bawah pimpinan Pak Wahyu, melakukan pembersihan besar-besaran. Beberapa karyawan yang terlibat dipecat dan dituntut. Pak Wahyu juga secara proaktif menggelar konferensi pers, memaparkan kasus ini sebagai contoh perangnya terhadap praktik ilegal, dan mengumumkan komitmen yang lebih besar untuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk membangun pusat kesehatan dan perpustakaan untuk desa-desa sekitar. Bagi Hassa, kemenangan itu terasa pahit manis. Wajahnya yang babak belur menjadi berita sampingan yang menarik perhatian media. Kisahnya, si pemuda terbuang yang menjadi pahlawan lingkungan, tersebar. Wartawan mendatanginya, ingin mewawancarai penjaga hutan misterius. Hassa menolak hampir semua. Hanya satu wawancara yang ia setujui, dengan pesan singkat, "Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan untuk rumah saya, yaitu hutan ini." Pak Wahyu menepati janjinya. Sebuah pos jaga permanen yang sederhana namun nyaman dibangun di tepi hutan, tidak jauh dari gua batunya yang lama. Pos itu dilengkapi panel surya, radio komunikasi yang kuat, dan perlengkapan standar seorang ranger. Hassa secara resmi diangkat sebagai kepala penjaga wilayah dengan tim kecil yang terdiri dari 3 orang rekrutan baru, pemuda dari desa sekitar yang jujur dan bersemangat, yang dia sendiri yang melatih. Namun, yang paling membekas bagi Hassa adalah kunjungan dari warga desa Jarakan, seminggu setelah kasus Anton berhasil diungkap ke publik. Datang bukan dengan pentungan, tetapi dengan kepala desa dan beberapa tetua. Mereka membawa sedikit hasil bumi sebagai tanda permintaan maaf. "Kami telah dibutakan oleh kemarahan, Nak Hassa," ujar kepala desa, suaranya berat. "Kami baru mengerti bahwa musuh kami adalah orang-orang serakah seperti Anton, bukan perusahaan yang baik, dan tentu saja bukan kamu. Maafkan kami." Hassa menerima permintaan maaf mereka dengan anggukan. Tidak ada kegembiraan besar, hanya penerimaan yang tenang. "Tidak apa-apa. Sekarang, mari kita jaga hutan ini bersama-sama. Ini milik kita semua." Kata "kita semua" terasa asing namun kuat di mulutnya. Ia yang dulu diusir, kini diakui. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Hassa menemukan ritme barunya. Pagi dimulai dengan patroli bersama anggota timnya. Siang ia mencatat dan melaporkan kondisi hutan. Sore ia sering didatangi anak-anak desa tetangga yang penasaran, dan ia dengan sabar mengajari mereka mengenal tumbuhan dan jejak satwa, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dulu. Ia menjadi penghubung antara perusahaan dan masyarakat, suara yang dipercaya kedua belah pihak. Suatu senja, Pak Wahyu mengunjunginya di pos jaga. Mereka duduk di beranda kecil, memandang hutan yang mulai diselimuti warna jingga. "Kau telah mengubah banyak hal, Hassa. Bukan hanya untuk perusahaan, tapi untuk seluruh wilayah ini," kata Pak Wahyu. Hassa tersenyum kecil, memandang pepohonan yang telah menjadi sahabat sekaligus tanggung jawabnya. "Hutan ini yang mengubah saya, Pak. Dulu, saya datang sebagai orang yang patah. Hutan ini menyembuhkan saya, memberi saya kekuatan. Sekarang, giliran saya untuk menjaga kekuatannya." Ia berdiri, mengambil teropongnya untuk memindai cakrawala. Di kejauhan, seekor elang terbang melingkar di atas kanopi hijau yang tak ternilai. Tidak lagi ada ledakan liar. Tidak ada jejak ban truk gelap di malam hari. Yang ada hanya desau angin dan nyanyian alam yang kembali aman. Hassa, si pemuda miskin yang diusir dari desa, yang hidup sendirian di tengah hutan, kini telah menjadi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sebuah simbol ketahanan dan penjagaan. Hidupnya yang berubah drastis bukanlah sekadar tentang pekerjaan dan uang, tapi tentang menemukan tujuan, menemukan rumah, dan menemukan suaranya sendiri sebagai penjaga. Dan di sanalah ia akan tetap berdiri, di perbatasan antara kemajuan dan kelestarian, memastikan bahwa hutan yang pernah menyelamatkannya, akan terus hidup dan bernapas untuk generasi-generasi mendatang. Penjaga hutan yang terlupakan itu akhirnya ditemukan, dan kini, ia akan selalu diingat.